Change is inevitable. But when it happens, you don't have to sit back and wait. You can take charge of it. With more than 60,000 powerful minds who live and breathe the nuances of your rapidly changing business, RSM instills confidence when it matters most by harnessing technology and deep industry experience, enabling you to take charge of change. RSM, experience the power of being understood. Oke, selamat siang Bapak dan Ibu. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di sini, RSM Indonesia Tax pada sore hari ini, siang ya, bukan sore, menyajikan webinar dengan tema SPT pada aplikasi Cortex. Jadi, sebagaimana kita tahu bahwa Cortex mulai digunakan pada awal tahun ini. Sebelumnya, walaupun sudah lihat video, saya Ivoni Noviana sebagai salah satu speaker dengan Mas Andri, co-speaker saya pada webinar ini ingin memperkenalkan RSM kepada Bapak Ibu. Walaupun saya tahu sebagian besar dari Bapak Ibu sudah pernah mengikuti webinar RSM Indonesia, bukan kali ini aja, tapi sebelum-sebelumnya udah pernah ikut. Jadi, RSM Indonesia sudah berdiri sejak tahun 1985. Jadi, kalau dulu lebih dikenal dengan KP Amir Abadi Yusuf. Kemudian pada tahun 1992, Pak Amir bergabung dengan Global Network RSM Internasional. Pada tahun 2000 tahun kemarin, Global Financial Result RSM adalah revenue growth-nya 6% dengan revenue 10 billion US dollar. Jadi di seluruh dunia karyawan RSM sebanyak 65.000 dengan 900 office di 120 negara. Kemudian untuk di Indonesia sendiri, kami mempunyai 900 staff lebih dengan 40 partners dan 2 office di Jakarta dan di Surabaya. Services di Indonesia selain yang terkenal memang audit. Jadi ada audit, accounting and reporting advisory, business and corporate services, corporate finance and transaction advisory, governance, risk control consulting, management consulting, tax dan teknologi consulting. Jadi RSM Indonesia regularly mengadakan webinar kepada klien-kliennya maupun calon-calon klien. Memang lebih sering yang mengadakan webinar dari line of services, tax, dan consulting. Untuk tax sendiri, kami punya beberapa line of business. Jadi ada business tax, international tax, transfer pricing, merger acquisition, tax dispute resolution, dan tax compliance. Jumlah partner di RSM Indonesia Tax ada 9 orang, dipimpin oleh Pak Iwan. Saya sendiri sebagai salah satu partnernya sudah bergabung sebagai partner di RSM Indonesia lebih dari 7,5 tahun. Saya sebelumnya kuliah di Universitas Indonesia di jurusan Administrasi Fiskal. Kemudian saya juga sudah lulus USKP, terakhir saya lulus USKPC itu tahun 2007. Dan saya juga register sebagai kuasa hukum di pengadilan pertama kali itu tahun 2009. Saya sudah bekerja lebih dari 20 tahun, karir dimulai dari Big Four Firms, di 2 Big Four Firms, kemudian saya pindah ke company, saya menjadi Asia Pacific Tax Manager di US Public Listed Company untuk Oilfield Services. Kemudian saya pindah ke RSM Indonesia sebagai partner. Speaker kedua adalah Mas Andri. Jadi Mas Andri ini sebelumnya bekerja di DJP sebanyak 16 tahun. Jadi kalau untuk untuk Cortex sendiri, Mas Andri mungkin lebih mafhum daripada saya karena lebih banyak day to day-nya. Mas Andri sendiri dulunya sebagai AR dan sebagai pemeriksa keberatan. Ini untuk panduan webinarnya. Jadi untuk pertanyaan dapat disampaikan ke chat box ke account Indonesia RSM Indonesia Q&A. Mohon menyampaikan nama dan organisasi. Pertanyaan diharapkan singkat, padat, jelas, dan menggunakan bahasa yang santun. Nanti setelah peserta mengisi feedback form,
nanti kami akan memberikan materi webinarnya. List feedback form akan diberikan menjelang webinar berakhir melalui chat box. Nah, mungkin karena ini temanya Cortex, saya sih sudah mengantisipasi banyak pertanyaan, tapi karena webinarnya hanya 2 jam dan kebetulan materinya agak panjang, jadi mohon maaf kalau misalnya mungkin nanti pertanyaan-pertanyaan masuk tidak dapat seluruhnya dijawab. Kami jawab kepada Bapak dan Ibu karena keterbatasan waktu. Jadi, kami mulai saja untuk Cortex Recent Development and Update on Usage. Jadi, untuk subtopik diskusinya adalah mengenai SPT pada aplikasi Cortex dan update per DJP, Peraturan Dirjen Pajak Nomor 11 Tahun 2025 tentang ketentuan pelaporan PPh, PPN, PPNBM, dan Bea Materai dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan dan implementasi dalam Cortex. Untuk yang pertama, materi pertama adalah SPT pada aplikasi Cortex. Jadi kita mulainya dari undang-undang di KUP dulu. Jadi menurut pasal 3 Undang-Undang KUP, surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, bukan objek pajak dan harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi SPT sendiri dibagi menjadi 2, SPT masa dan SPT tahunan. Untuk tata cara penyampaian SPT adalah pertama kita pemilihan saluran elektronik portal DJP. Jadi kalau sekarang kan Cortex ya. Jadi memang kalau saya bilang DJP itu sangat berevolusi dulu. Jadi waktu saya baru lulus, baru mulai kerja, SPT-nya masih manual. Jadi dulu itu masih bikin di Excel, copy paste, kemudian lapor manual, masih ngantri. Kalau SPT tahunan mungkin Bapak Ibu masih ngerasain yang ngantri panjang di kantor pajak. Waktu sampai KPP PMA bikin tenda, KPP-KPP lain juga bikin tenda gitu. Kemudian ada evolusinya dengan Dropbox. Kemudian lalu evolusi berikutnya dengan submission online. Waktu itu kan masih ada pilihan submission online atau offline. Tapi kan waktu itu orang belum percaya online, masih offline. Tapi kan sekarang udah nggak bisa lagi online. Nah, kemudian sekarang mulai tahun ini harus memakai Cortex. Kemudian untuk langkah kedua dimulai dari input jenis SPT, jadi jenis SPT-nya apa? Masa atau tahunan. Kemudian masanya kapan, tahun pajaknya kapan, dan status SPT-nya apa. Langkah ketiga itu untuk pembuatan SPT, masa tahunan, prepulsi, input data lainnya, kemudian validasi data melalui sistem yang tersedia. Langkah kelima adalah klik bayar lapor sekaligus membuat kode billing. Yang terakhir adalah penerbitan tanda terima. Jadi, ada beberapa ketentuan baru di pelaporan SPT. Yang pertama itu untuk PBB. Jadi, untuk surat pemberitahuan objek pajak PBB itu disampaikan melalui sistem sekarang. Disajikan di akun wajib pajak berdasarkan sektor dan subsektor dari objek pajak. SPTOP, pemberitahuan PBB akan tersedia secara pre-populated di tahun berikutnya dan wajib pajak dapat melakukan penyesuaian diperlukan. Jadi sebenarnya major changes di Cortex itu pre-populated-nya sih gitu. Kalau misalnya form kan sebenarnya mainly formnya tidak berubah. Kalau kita lihat formnya, secara peraturan ya memang ada beberapa update peraturan secara perpajakan, tapi kan kalau buat yang sudah biasa bikin SPT bertahun-tahun, sebenarnya em, major changes-nya in the kalau dalam bentuk form, dalam bentuk peraturan itu tidak terlalu. Cuman memang yang menjadi masalah itu ketika penerapan implementasi Cortex. Jadi pada awal tahun itu kan memang banyak gangguan. Jadi orang banyak yang udah emosi gitu ya. Saya juga baca tuh di WAG banyak dan komentar-komentar banyak yang emosi. Tapi kalau kita melihat secara substantif, sebenarnya secara form dan secara peraturan itu bukan major changes gitu. Hanya ketika implementasinya aja kita melaporkan di Cortex yang ketika awal tahun masih belum stable. Nah, harapannya ketika nanti kalau SPT masa kan Bapak Ibu sudah biasa ya. Sekarang kalau pakai Cortex kan memang mesti mesti pakai Cortex. Tapi kalau untuk SPT tahunan kan memang baru. SPT tahunan itu mulai digunakan pada tahun pajak 2025, which is kalau untuk orang pribadi kan nanti kita deadline-nya Maret. Kemudian kalau badan kan deadline-nya April untuk pembukuan yang Januari Desember. Kemudian
Em, Ketentuan barunya itu untuk PPN. Jadi untuk SPT masa PPN, PPNDM itu adalah PPN yang menggunakan pedoman perhitungan pajak masukan. Pemungut PPN non pengusaha kena pajak dan terakhir adalah pemungut PPN PMSE. Pemungutan PPN perdagangan melalui sistem elektronik. Jadi untuk nomor seri faktur auto generate NSFF, nomor seri faktur pajak, kalau zaman dulu kan ketika nomor seri faktur pajak itu dipergunakan Opera mah mungkin saya go back dulu ya. Kalau dulu kan dulu banget, faktur pajak kan terserah kita nomornya berapa, jadi sesuai sequence number masing-masing company. Kemudian ada nilai nomor seri faktur pajak. Nah, itu minta ke kantor pajak pakai surat gitu kan. Minta pakai surat terus dikasih tuh kuotanya berapa kita pakai gitu. Kemudian banyak isu di tax audit karena nggak sesuai nilai nomor seri faktur pajaknya. Jadi kalau dulu kebanyakan findingnya nomor seri faktur pajak apa namanya faktur pajak ditetapkan digunakan sebelum nomor seri berlaku. Ya itu kan dulu masalah-masalah seperti itu. Tapi kan kalau sekarang nomor seri faktur pajaknya udah auto generate, sudah ada di Cortex. Nah, kemudian kompensasi pajak masukan dari masa pajak sebelumnya sudah terisi secara otomatis gitu. Kalau dulu kan zaman dulu masih perlu diinput ya. Kalau sekarang enggak. Jadi kemudian sistem Cortex juga sudah menyediakan histori penggunaan saldo kompensasi kelebihan pajak masukan dari pajak keluaran. Kemudian pemungutan PPN oleh pemungut PPN terintegrasi dengan faktur pajak yang diterbitkan oleh rekanan. Jadi sekarang udah automated. Dan terakhir, satu wajib pajak hanya menggunakan satu jenis SPT. Jadi goalnya Cortex itu memang lebih automated sih. Dan makanya banyak yang auto generate, sudah pre-populated, goalnya seperti itu. Kemudian untuk ketentuan barunya itu di SPT masa PPH pasal 21. Jadi data bukti potongnya sudah real time pre-populated dari database registrasi. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan kalau kita mau bikin SPTOP, bukti potong dari kantor kan sudah ada gitu. Nah, kalau sekarang sudah real time. Kemudian bagi wajib pajak yang telah melakukan pemusatan, wajib pajak cabang dapat menerbitkan bukti potong, namun SPT-nya tetap dilaporkan dan dibayarkan oleh wajib pajak pusat. Jika ada perubahan, aturan tidak perlu update karena web base dan proses create SPT masa PPH pasal 21 dan atau PPH pasal 23 dilakukan terintegrasi melalui aplikasi iBupot. Tapi kan mungkin mungkin misalnya ada karyawan yang misalnya tahun 2025 dia pindah kerja, jadi setengah dia kerja let's say di PTA, setengah kerja di PTB. Kemudian mungkin dia mengalami masalah nih ketika mau bikin SPT tahun PPH badan. Oh, bukti potongnya cuma ada satu nih gitu. Gimana nih? Kan harusnya ada bukti potong yang satu lagi. Nah, di Cortex itu walaupun pre-populated, kita tetap bisa menambahkan. Kalau misalnya ada yang kurang, kemudian juga nanti di SPT badan juga kalau misalnya ada yang nggak mau diklaim misalnya kredit pajak, itu bisa juga. Walaupun nanti ada resikonya, nanti kita jelaskan di section PPH badan. Kemudian untuk SPT masa PPH unifikasi, fasilitas yang dimiliki pihak yang dipotong akan terintegrasi dengan iBupot termasuk fasilitas PPH ditanggung pemerintah. Jadi sekarang konsepnya karena sudah terintegrasi, jadi sebenarnya lebih memudahkan. Jadi kalau dulu kan kadang-kadang kalau pemeriksaan, nggak bisa nih karena apa namanya vendornya gitu nggak lapor gitu, apa namanya PPN-nya nggak dilapor, bukti potongnya nggak dilapor. Nah sekarang nggak bisa. Tapi untuk masalah pelaporan kan tetap aja balik ke siapa yang kewajiban melakukan pelaporan dan pemotongan. Jadi kalau misalnya kita pihak yang dipotong, kewajibannya menurut undang-undang tetap pihak yang berkewajiban memotong yang menanggung konsekuensi apabila tidak melakukan kewajibannya secara baik dan benar. Kemudian untuk pembuatan kode billing atas SPT masa unifikasi terintegrasi dengan draft SPT. Dan pihak yang dipotong akan memperoleh notifikasi apabila pemotong atau pemungut pajak merubah atau membatalkan bukti potong yang telah diterbitkan. Tapi masalahnya kalau SPT unifikasi ini sebaiknya Bapak Ibu tuh udah punya filenya gitu. Jadi karena kan kalau SPT unifikasi itu kan udah gelondongan ya. Kemudian nanti kalau misalnya ada SP2DK atau ada pemeriksaan, pemeriksa kan minta detailnya mana gitu kan. Nah kalau misalnya Bapak Ibu nggak punya rekornya gitu kan, ya cuman input-input doang, ya nggak punya gitu loh. Nah sebaiknya
Walaupun pakai Cortex, saya strongly suggest untuk SPT masa dan SPT tahunan PPH Badan, masing-masing wajib pajak tuh tetap memaintain perhitungan secara Excel-nya. Jadi punya tuh detailnya. Oh, apa namanya, kalau misalnya unifikasi, dua tiganya apa aja sih, 4 ayat 2-nya apa aja sih, 15 apa aja in total. Jadi maksudnya nggak cuma in total, tapi per transaksinya gitu kan. Beberapa perusahaan pasti sudah punya gitu, bisa di-generate dari sistemnya, dari sistem ERP-nya. Tapi kan ya siapa tahu ada yang belum, itu di-maintain. Sama ketika nanti SPT tahunan PP Badan, walaupun nanti sebenarnya kita bisa bikin SPT langsung di Cortex, tapi kan alangkah baiknya kalau kita tetap punya gitu Excel filenya gitu. Kenapa? Karena kan untuk cross check juga gitu. Misalnya udah input nih di Cortex, oh kita compare lagi nih sama yang di Excel, oh udah oke gitu, baru kita yakin kita lapor. Nah, ini untuk yang SPT PPH Badan, pengisi SPT dimulai dari induk dengan menjawab pertanyaan, kemudian lanjut kepada lampiran dipersyaratkan berdasarkan jawaban dari PP Induk. Kemudian laporan laba rugi pada laporan keuangan telah tersedia format standarisasi dan terintegrasi pada lampiran 1 mencakup 12 sektor usaha. Kemudian seluruh bukti potong yang diterbitkan oleh pemotong akan pre-populated ke SPT tahunan PPH Badan. Untuk pertanyaan ini, kalau dimulai dari pertanyaan itu sebenarnya kan kita udah mulai tuh dari SPTOP. Jadi kalau misalnya SPTOP-nya 1770 karyawan, kan kita jawab dulu ini pekerjaannya dari pekerjaan apa eh, ada kegiatan usaha, kemudian apakah bekerja lebih dari satu satu pekerja. Waktu di SPTOP kan ada pertanyaan seperti itu, dan itu sudah lama gitu. Nah, di SPT Badan, di Cortex, konsepnya sama. Jadi, ada pertanyaan dulu, akan dijawab, baru nanti bisa mengisi. Nah, untuk kalau misalnya, ini kan ada 12 sektor usaha. Nah, kalau misalnya perusahaan Bapak Ibu bekerja, ada misalnya manufacturing, including trading gitu. Dilihat dulu mana yang lebih dominan gitu. Mungkin trading and providing services. Mana yang lebih dominan? Itu yang dipilih. Kemudian karena ini juga related sama ketika pertanyaan ini juga nanti related sama lampirannya. Nanti kita jelasin di bagian belakang lampirannya itu banyak gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu pilih lampiran yang sesuai dengan perusahaan Bapak Ibu, kalau enggak, Bapak Ibu harus mengisi itu lampiran yang banyak itu yang mungkin nggak related gitu. Tapi kalau misalnya nggak diisi, nanti SPT-nya nggak komplit. Jadi harus diperhatikan juga gitu. Lampiran apa yang harus diisi dan nanti ATN sebagai lampiran SPT tahunan PPH Badan. Jadi itu dimulai dari langkah pertamanya ketika menjawab pertanyaan dan memilih-milih mana yang harusnya diisi gitu. Jadi stepnya itu dari depannya dulu. Nah, untuk bukti potongan terpregulated. Ya, saya mengerti sih untuk perusahaan-perusahaan misalnya yang import gitu, PPh 22-nya kan banyak tuh gitu kan. Nah, itu makanya baiknya kalau dari sistem company kan biasanya bisa di-generated untuk prepaid tax-nya gitu. Misalnya kan ketika di input di sistem, oh ya, ini masuk ke eh, prepaid tax PPh 22, prepaid tax PPh 23. Kemudian kan nanti bisa disesuaikan. Eh, at least ketika ngecek pertama kan bottom line-nya dulu gitu loh. Jumlahnya sama nggak gitu sama yang di recordnya company gitu. Untuk bukti potong pre-populated-nya. Kalau misalnya sama kan udah oke. Tapi kalau misalnya dia beda jauh kan itu mesti di cross check lagi. Itu ya terus terang karena SPT-nya badannya baru mau dibuat gitu kan. Kan kalau misalnya sekarang kan juga walaupun kita testing, tapi kan kita juga nggak berani submit kan. Karena kan takut juga gitu kalau salah gitu. Nah, makanya karena ini baru pertama kali SPT tahunan PPH Badan pakai Cortex, tolong hati-hati. Jadi cross-check-nya antara data Excel dengan di Cortex dilihat benar-benar. Jadi SPT-nya nanti at the end memang SPT yang dilaporkan secara benar gitu loh. Apalagi kan nanti yang mungkin Bapak Ibu preparer, kemudian nanti bosnya gitu, direktur keuangannya nanya ini udah bener apa belum ketika di cross check gitu salah kan jadi urusan jadi panjang juga gitu kan. Nah kemudian bukti potongnya kalau zaman dulu kan suka nih, oh biar nggak lebih bayar jangan kalian deh bukti potongnya gitu. Zaman dulu karena nggak integrated jadi kan bisa gitu. Ya, tapi yang sekarang itu kan terpopulated. Apakah bisa?
nggak mau klaim bukti potongnya yang sudah ada? Jawabannya bisa, karena itu ada option mau di keep atau di delete. Tapi masalahnya bukti potong yang sudah pre-populated itu kan sudah ada di sistem. Kalau misalnya ketahuan nih sama AR gitu kan, dia bisa dulu cek di sistem kenapa PTA ini nggak mengklaim semua bukti potongnya. Nanti kan bisa ada question. Pertama kan pertanyaan biasa dulu, kemudian ya kalau misalnya udah nggak, jawabannya tidak punya basis, kan bisa lanjut ke SP2DK. Jadi ya kalau sekarang sih lebih sulit ya gitu kan. Kalau zaman dulu kan, oh ya udah nggak mau lebih bayar, itu aja apa namanya, kita kita apa namanya, kita nggak usah klaim aja. Zaman dulu masih bisa. Kalau sekarang kan everything integrated through system, uh, theoretically itu sangat sulit. Kemudian untuk SPT tahunan PPHOP, terdapat satu jenis formulir SPT yang pengisiannya dimulai dari induk dengan menjawab pertanyaan. Jadi ini sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Kemudian lampiran. Kemudian bukti potongnya juga terpopulated di SPT tahunan PPOP. Kemudian tersedia menu pencatatan yang dapat digunakan oleh wajib pajak UMKM dan wajib pajak orang pribadi yang telah memenuhi syarat tidak perlu menyampaikan SPT badan. Jadi tampilannya untuk SPT dan orang pribadi seperti ini. Jadi kan pilih jenis pajak, pilih orang pribadi, jenis pajak, kemudian lanjut gitu kan. Nah, ini untuk Cortex, kalau zaman dulu itu kan macam-macam, ada e-billing, e-filing, e-form, kemudian konfirmasi status wajib pajak, semuanya berubah di 2005 jadi Cortex. Ini untuk introduction Cortex dulu. Nanti sesi selanjutnya kita akan lebih going deeper, um, lebih lanjut. Jadi ini kita bikin table komparasi antara sistem DJP online lama dengan Cortex. Jadi kalau integrasi layanan, kalau dulu kan e-form diisi secara offline tuh, terpisah dari web DJP online. Kalau sekarang semua pengisian SPT dan lampiran serta populated data dalam satu portal terpadu. Kemudian kalau dulu kan ngisinya dari lampiran dulu ke induk gitu. Jadi kan kita ngisi lampiran-lampiran dulu induk. Nah, kalau sekarang enggak, dari induk SPT ke lampiran. Tapi kunya yaitu dilihat dulu gitu. Lampirannya dipilih mana yang memang harus kita laporkan. Kalau enggak enggak apa namanya, nggak related ya jangan gitu. Misalnya di Cortex ini ada untuk PP untuk perusahaan minyak dan gas bumi. Jadi yang minyak kalau perusahaannya bukan minyak gas bumi ya jangan dipilih lampiran 15-nya gitu. Kalau nggak ntar mesti isi kan repot juga. Untuk event dulu kan masih perlu event untuk akses, kalau sekarang nggak lagi karena diganti dengan aktivasi akun dan kode otorisasi DJP, jadi kode OTP-nya. Kalau dulu pra-populasi data kan hanya terbatas beberapa data, kebanyakan di SPT bukti potong 21 dari employer. Kalau sekarang datanya lebih lengkap untuk pre-populated sudah terisi otomatis berdasarkan bukti potong lawan transaksi dan riwayat perpajakan. Kalau untuk antarmuka mungkin kalau orang-orang lebih ngehnya dengan interface ya. Interface pengguna itu kalau dulu lebih konvensional, kalau sekarang lebih modern, ramah pengguna dan terstruktur. Tujuannya itu kalau untuk yang lama sistem administrasi perpajakan yang sudah berjalan, kalau untuk yang Cortex itu konsepnya adalah memodernisasi administrasi perpajakan untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan. Eh, ini opening dari saya. Next penjelasannya adalah tentang peraturan update Direktur Per 11 untuk ketentuan pelaporan PPH, PPN, dan PPNBN Bea Materai dalam rangka pelaksanaan implementasi Cortex yang akan dibawakan oleh Mas Andri. Silakan Mas Andri. Baik, terima kasih Bu Ivon. Izin untuk share screen. Baik, sudah tampil ya. Masih proses. Suara saya terdengar jelas ya. Kalau kurang jelas tolong di remind aja. Oke, kita lanjut terkait dengan Per 11. Tadi Bu Ivon sudah jelaskan terkait dengan update-update terkini yang ada di Cortex. Nah, Per 11 ini adalah sebenarnya lebih ke landasan hukumnya ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana Per 11 ini terbit, di bagian menimbang itu ada beberapa poin, yaitu kenapa Per 11 terbit. Yang pertama untuk memberikan kepastian hukum.
dan juga kemudahan administrasi. Jadi kepastian hukum, landasan hukum dari implementasi SPT-SPT Cortex yang tadi disampaikan Bu Ivon itu kita kasih landasan hukumnya lewat PR 11 ini memang. Terus kemudian juga selain sebagai landasan hukum, Per 11 ini juga berfungsi sebagai petunjuk teknisnya ya, ketentuan teknis terkait dengan pelaporan setiap SPT, baik itu SPT massa maupun SPT tahunan atau dokumen-dokumen lainnya yang memang harus dilaporkan lewat Cortex. Yang ketiga adalah ini merupakan turunan aturan atau aturan pelaksanaan dari PMK 81 tahun 2024. PMK Sapu Jagat yang terbit di akhir tahun ya, yaitu PMK terkait implementasi dari aplikasi Cortex. Nah, per 11 ini adalah tujuannya untuk sebagai petunjuk pelaksanaan atas PMK. Biasanya kan PMK lebih global gitu kan. Nah, di Per Dirjen ini biasanya lebih rinci dan detail terkait dengan pelaporan SPT-nya. Nah, kemudian latar belakang dari Per 11 ini yaitu terkait dengan pelaksanaan hak dan juga pemenuhan kewajiban wajib pajak yang harus dilakukan secara elektronik. Dengan adanya Cortex, semua terpadu di satu pintu portal, nggak seperti dulu terbagi-bagi gitu kan. Kayak dulu kalau unifikasi menggunakan DJP online, kemudian e-faktur menggunakan aplikasi e-faktur sendiri, kemudian SPT 21 juga masih pakai SPT manual pakai aplikasi apa desktop. Nah, sekarang semuanya terintegrasi menjadi satu di aplikasi Cortex ya. Nah, landasan hukumnya ini terkait dengan Per 11, menjadikan satu semuanya di satu pintu portal. Intinya sih memang di aturan awal munculnya dari Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang HPP, kemudian juga implementasi PMK dan PP-nya, tujuan dari modernisasi perpajakan adalah salah satunya bagaimana pemenuhan kewajiban perpajakan ini dapat dilakukan secara elektronik ya. Selain untuk penguatan data, ini juga fungsinya adalah meminimalisasi kesalahan-kesalahan manual dalam pelaporan ASPT-nya. Jadi kalau secara elektronik ya harusnya secara form gitu, secara formalnya harusnya sudah sama standarisasinya di satu aplikasi. Nah, terkait dengan ringkup dari Per 11 ini, yang pertama terbagi dari beberapa SPT. Di sana ada SPT massa, kemudian SPT tahunan, SPT PPN, ada bea materai, kemudian juga ada terkait dengan laporan perhitungan angsuran yang beberapa perusahaan kan harus per triwulan untuk pelaporannya. Terakhir ada dokumen-dokumen yang memang disampaikan sebagai lampiran dari SPT ya. Untuk SPT masa sendiri, seperti kita ketahui, mungkin Bapak Ibu sudah rutin lapor ya, ada SPT 21 untuk employee, kemudian juga ada SPT masa unifikasi, gabungan beberapa jenis SPT masa, dan terakhir adalah laporan penerimaan negara dari kegiatan usaha hulu minyak bumi dan atau gas bumi. Itu untuk yang SPT masa. Kemudian SPT tahunannya, nah ini yang memang secara daminya sudah keluar juga. Kemudian untuk yang tahun pajaknya khusus sudah bisa melaporkan juga SPT tahunan untuk wajib pajak orang pribadi dan juga WP wajib pajak badan. Jadi kalau Bapak Ibu punya tahun pajaknya misalnya Agustus 2024 sampai dengan Juli 2025, ya ini berarti kan secara tahun pajak akan relate ke 2025 karena masanya lebih banyak di 2025. Nah, berarti untuk pelaporan SPT tahunannya yang habis di Juli 2025 itu sudah menggunakan aplikasi Cortex ya. Jatuh temponya berarti di bulan November. Nah, itu sudah mulai itu menggunakan aplikasi Cortex yang saat ini tersedia di SPT di aplikasi Cortex, maksudnya SPT tahunan yang ada di aplikasi Cortex. Tapi ini untuk yang masa pajaknya khusus memang. Kalau untuk yang masa pajaknya default Januari Desember ya dimulai di tahun depan ya, di tahun 2026. Kemudian untuk SPT masa PPN juga ini tersedia di aplikasi Cortex. Dulu kita pakai faktur. Terus nanti ada di sana untuk yang bagi PKP, kemudian PKP yang menggunakan pedoman perhitungan pengkreditan PM yang DM tadi, kemudian juga bagi pemungut PPN ya seperti bendahara dan juga beberapa pemungut PPN yang ditunjuk menurut peraturan Menteri Keuangan.
Kemudian untuk bea materai juga ini sama, SPT bea materai juga tersedia di aplikasi Cortex untuk beberapa perusahaan yang memang melakukan pemungutan atas bea materai. Kemudian terkait angsuran PPh 25 juga tersedia di sana untuk penghitungannya karena seperti bank itu per triwulan itu dia harus menghitung kembali ya angsuran PPh 25-nya. Kemudian untuk masuk bursa juga perhitungan PPh badannya menggunakan tarif sendiri. Kemudian untuk dokumen-dokumen yang harus dilampirkan juga nanti dilaporkan lewat Cortex ya seperti laporan keuangan audit kah atau misalnya lampiran-lampiran SPT masa yang harus dilampirkan itu juga nanti ada tersedia menu uploadnya. Kita juga akan bahas nanti untuk di menu SPT tahunan apa aja sih jenis-jenis lampiran yang nanti akan di-upload di Cortex. Oke, kemudian terkait dengan kita bahas satu persatu terkait SPT masa PPh 21 terlebih dahulu ya. Dulu SPT PPh 21 itu menggunakan aplikasi desktop tersendiri ya. Jadi dia secara offline kemudian nanti akan diupload secara online untuk pelaporannya. Nah, ini sekarang menggunakan aplikasi Cortex ya. Sarananya adalah menggunakan melalui Per11 ini dasar hukumnya pelaporan PPh 21 harus dilaporkan di aplikasi Cortex. Nah, untuk PPh 21 sendiri akan terbagi dua. Nanti untuk di SPT PPh Pasal 21 ini terkait yang employee ya. Jadi memang yang pegawai mendapatkan penghasilan secara rutin dari perusahaan. Nanti akan dibuat bukti potongnya. Bukti potongnya pun modelnya baru, beda dengan e-faktur yang lama. Jadi nanti akan kita lihat perbedaan fakturnya. Memang tujuan dari Per11 ini salah satunya adalah simplifikasi. Jadi beberapa form-form yang terpisah banyak, inginnya dibuat lebih sederhana ya kalau di SPT Masa. Nah, untuk kewajiban pemotong sendiri di sini kewajibannya adalah membuat bukti potong PPh 21. Jadi di mana dia harus membuat bukti potong atas pemungutan PPh 21, pemberian penghasilan kepada penerima penghasilan. Kemudian juga menyerahkan bukti potongnya kepada pihak yang dipotong. Yang terakhir adalah melaporkan bukti potongnya melalui aplikasi Cortex. Untuk hak pemotongnya sendiri, hak yang dipotong adalah dia harus melakukan kalau misalnya ada perubahan penghasilan atau kesalahan, dia bisa melakukan pembetulan atau juga mungkin pembatalan memang transaksinya tidak ada atau misalnya pegawainya ada kesalahan pengisian dalam lingkup si bukti potong PPh 21-nya. Kemudian juga pemotong juga menggunakan NPWP pemotongnya untuk penyampaian SPT PPh masa 21-nya. Kemudian juga pemotong menggunakan NPWP dan NITKU untuk pembuatan Bupot PPh pasal 2126. Kenapa ada NITKU di sini? Kalau dulu NPWP itu kan ada NPWP pusat dan juga NPWP cabang. Nah, sekarang dengan adanya NITKU, sebenarnya semua NPP hanya satu yang menggunakan di Cortex ya. Jadi satu pintu di Cortex. NITKU ini untuk mengidentifikasi atas cabang mana yang melakukan pemotongan PPh 21. Misalnya kalau perusahaan holdingnya ada di Jakarta, kemudian di cabangnya di beberapa tempat nih. Misalnya ada di Cikarang, ada di Tangerang, ada di Medan. Nah, NITKU ini untuk mengidentifikasi cabang mana yang melakukan pemotongan. Itu adalah kode identitas dari Cortex atas cabang-cabang yang sekarang menggunakan satu NPWP pusat. Kemudian untuk ketentuan khusus untuk pemotong PPh pasal 21, jika pemotong PPh 21 memiliki tempat kegiatan usaha yang terpisah dari tempat tinggalnya, pembuatan bukti potong dilakukan di masing-masing tempat kegiatan usaha yang mencantumkan NITKU-nya tadi ya. Jadi setiap tempat kegiatan usaha harus punya NITKU masing-masing. Kemudian, definisi administrasi terkait dengan pembayaran penghasilan, tempat penerima penghasilan melaksanakan kegiatan atau tempat status kepegawaian terdaftar, juga tempat kontrak tertandatangani. Jadi kalau misalnya gini, Bapak Ibu ada pegawai direksi gitu atau kepala kantor cabang, dia tanda tangan kontraknya sebagai di kantor pusatnya.
di holding gitu kan. Status kepegawaian terdaftarnya pun biasanya kepala cabang beberapa kayak Bank BUMN itu terdaftarnya di holding dia, bukan di cabangnya. Maka nanti untuk pemotongan itunya menggunakan yang holding. Kecuali memang kepala cabang ini secara kepegawaian terdaftarnya di cabangnya misalnya di Bekasi lah katakanlah. Jadi masuknya yang di Bekasi. Kenapa harus ada identifikasi lokasi Bekasi dan juga Jakarta? Memang ini terkait dengan adanya dana alokasi khusus dan dana alokasi umum dari pemerintah ya. Jadi lewat PPh 21 ini untuk ada dana bagi hasil untuk Pemda setempat. Jadi memang NITKU-nya harus sesuai dengan lokasi masing-masing si penerima penghasilan itu berada. Ini kenapa tetap harus membedakan terkait dengan PPh 21-nya. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk formnya saat ini form untuk di PPh 21 lebih disimplifikasi ya. Jadi kalau dulu kita ada 1721 A1, 1721 A2, kemudian 1721 lampiran 1 sampai dengan 8 gitu kan. Jadi ada banyak sekali lampirannya selain induk. Nah, sekarang cuma ada pilihan 4 form jatuhnya. Jadi kalau untuk yang form formular BPA1 ini adalah penggantinya 1721A1. Jadi untuk pegawai yang bukan PNS, TNI atau Polri atau pejabat negara itu mendapatkan bukti potong tahunannya adalah berbentuk formulir BPA1 sekarang namanya, bukan 1721A1 lagi. Sementara untuk PNS, TNI, Polri dan pejabat negara lainnya ini mendapatkan bukti potongnya BPA2. Kalau dulu namanya 1721A2. Nah, untuk bukti potong ini kan dikasihnya untuk setahun ya. Jadi 1 tahun pajak dia akan direkap biasanya dilaporkan bersamaan dengan masa pajak terakhir, yaitu masa pajak Desember. Jadi di masa pajak Desember itu selain melaporkan penghitungan PPh 21 untuk masa pajak Desember, juga dilampirkan penghitungan selama 1 tahun pajak untuk pegawai-pegawai yang dipotong PPh 21-nya oleh perusahaan. Nah, selain itu kalau untuk yang masa sekarang cuma ada pilihannya dua. BP21 itu untuk penerima pegawai penghasilan non final dan final. Jadi untuk pegawai, ini dulu ada 1721 lampiran 1 ya, untuk pegawai tetap. Jadi penerima penghasilan selain di sini yang merupakan wajib pajak dalam negeri, sementara untuk yang wajib pajak luar negeri menggunakan formulir BP26 untuk PPh 26-nya ya. Jadi bedainnya cuma wajib pajak dalam negeri menggunakan BP21, untuk wajib pajak luar negeri menggunakan BP26. Kalau dulu kan banyak tuh lampirannya, ada 1721, lampiran 2, lampiran 3, lampiran 5, lampiran 6. Sekarang disimpulkan jadi menjadi 2 lampiran saja. Ini terkait dengan PPh 21. Mungkin Bapak Ibu udah terbiasa ya untuk pengisian SPT 21 ini. Nah, bagaimana ketentuannya untuk PPh 21? Untuk pembuatan bukti potong PPh 21, jika di masa itu tidak ada yang mendapatkan penghasilan dari perusahaan sama sekali, dia tidak perlu lapor PPh 21. Jadi nggak perlu buat bukti potongnya, juga nggak perlu lapor. Tapi kalau misalnya ada yang menerima penghasilan, walaupun di bawah PTKP, ataupun dia kena SKB dengan tarif 0%, atau sekarang ada beberapa industri yang mendapatkan ini ya, ditanggung pemerintah ya, seperti industri pariwisata gitu kan, dan padat karya lainnya, itu tetap harus melaporkan SPT-nya. Walaupun mungkin perusahaan tidak membayarkan pajaknya. Jadi tidak ada pajaknya karena di bawah PTKP, karena mungkin tarifnya 0% atau dia DTP, tapi tetap harus dilaporkan. Itu perbedaannya. Tapi kalau memang pada bulan itu tidak ada penghasilan yang diberikan kepada pegawai sama sekali, misalnya lagi perusahaan berhenti operasi kayak gitu, itu nggak wajib lapor PPh 21. Kemudian untuk kewajiban penerima penghasilannya harus memberikan informasi ke pemotong PPh pasal 21 yaitu NPWP atau NIK-nya. Kalau misalnya untuk wajib pajak dalam negeri, untuk wajib pajak luar negeri dia harus memberikan TIN-nya atau Tax Identification Number-nya ya, nomor NPWP luar negerinya yang harus diberikan kepada pemotong. Jadi intinya sekarang minimal harus ada NIK untuk si pemotong bisa melakukan pemotongan PPh 21. Kemudian jika terdapat kekeliruan, dapat dilakukan pembetulan PPh pasal 21.
atau memang ternyata seharusnya bukti potong itu tidak dibuat sama sekali, itu dapat dilakukan pembatalan bukti potong PPh 21. Bagaimana kalau misalnya sudah terlapor, Pak? Bisa ya. Nanti melakukan pembatalan, kemudian lakukan pembetulan SPT. Untuk kelebihan pembayarannya bisa dengan pembalian yang seharusnya tidak terhutang. Kemudian pembuatan bukti potong PPh pasal 21 tambahan ini juga bisa dilakukan kalau misalnya ditemukan ada objek-objek pajak PPh 21 yang memang belum dilakukan pemotongan. Ini bisa ditambahkan juga ya dengan syarat bahwa DJP belum melakukan pemeriksaan atau SP2-nya belum disampaikan ya, surat perintah pemeriksaannya belum disampaikan kepada wajib pajak. Itu masih bisa melakukan pembetulan SPT. Ini terkait dengan SPT PPh 21. Kita lanjut ke SPT unifikasi ya. Jadi pada saat DJP online sebenarnya SPT unifikasi ini sudah ada ya. Jadi sudah ada gabungan dari beberapa jenis pajak seperti PPh 4 ayat 2, pasal 15, PPh 23 gitu kan, PPh pasal 26. Ini sudah digabungkan dalam unifikasi dalam satu jenis SPT. Kewajiban pemotongnya sama, dia harus membuat bukti potong unifikasi dan menyerahkannya kepada pihak yang dipotong. Karena memang ini bisa menjadi beberapa jenis pajak bisa menjadi kredit pajak ya untuk pihak yang dipotong. Kemudian juga harus melaporkan bukti potongnya dalam SPT masa unifikasi kewajibannya. Kemudian melakukan pembetulan atau pembatalan kalau memang itu dibutuhkan. Kemudian juga kalau ada objek pajak yang belum dipotong juga bisa melakukan bukti potong tambahan. Kemudian juga dapat membetulkan SPT masa unifikasi yang telah disampaikan. Kalau memang belum dilakukan pemeriksaan sama ya seperti 21 tadi ya. Kemudian bagaimana kalau untuk wajib pajak orang pribadi sebagai pemotong PPh? Jadi ada juga WP orang pribadi yang dia posisinya sebagai pemotong PPh. Yang pertama dia melaksanakan kewajiban pemotongan, contohnya misalnya PPh pasal 23 atas pembayaran berupa sewa ya. Misalnya sewanya bukan sewa bangunan ya, sewanya misalnya sewa kendaraan atau kita sebut harta bergerak biasanya. Kemudian atau pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 atas penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan. Ini kalau misalnya ada sewa gudang, sewa ruko, perkantoran. Nah, ini juga sebagai pemotong juga sih orang pribadi tadi kalau dia memang melakukan pembayaran. Kemudian kriteria wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagai pemotong PPh. Yang pertama, orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Dia bukan sebagai pegawai, jadi melakukan kegiatan usaha ya. Kemudian yang kedua, orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan. Jadi dia melakukan pembukuan, bukan pencatatan ya. Jadi dia harus melakukan pemotongan. Oke, kita lanjut. Nah, untuk jenis bukti potong PPh unifikasi itu ada dua. Yang pertama, bukti potong output unifikasi berformat standar. Yang kedua, ada PPh dokumen yang dipersamakan dengan bukti output PPh unifikasi. Jadi, ada semacam, kalau di e-faktur mungkin dokumen dipersamakan dengan faktur pajak. Kalau ini dokumen dipersamakan dengan bukti potong unifikasi ya. Jadi yang pertama jenis bukti potongnya sendiri untuk yang standar ada BPPU dan juga BPNR. BPPU ya bukti potong pungut unifikasi BPPU. BPPNR adalah bukti potong pungut untuk yang non-residen. Bedanya adalah hanya dalam negeri dan juga luar negeri. Sama seperti PP 21 tadi ya. BPPU untuk wajib pajak dalam negeri, BPNR untuk wajib pajak luar negeri. Transaksi seperti dipotong PPh pasal 26 gitu atas jasa luar negeri. Nah, ini dipotongnya menggunakan bukti potong non-residen. Kemudian juga dimungkinkan bukti potong untuk unifikasi itu dokumen-dokumen tertentu. Contohnya untuk buku tabungan, rekening koran, ini kayak potongan atas deposito gitu kan. Kemudian rekening efek, rekening kustodian, trade confirmation, ini adalah dokumen-dokumen yang dipersamakan dengan bukti potong. Tapi ada syaratnya ya, untuk dapat dia dipersamakan dengan bukti potong pungut PPh unifikasi, minimal dokumen-dokumen ini harus mencantumkan nama dan NPWP atau NIK dari pihak yang dipotong.
Kemudian yang kedua ada nomor unik transaksinya ya. Kalau rekening berarti nomor rekeningnya. Pokoknya nomor-nomor yang bisa diidentifikasi tiap masing-masing atas bukti potong tersebut. Kemudian jelas ada dasar pengenaan pajaknya, kemudian PPh yang dipotong atau dipungut. Jadi minimal terdapat 4 jenis data ini baru dia bisa dipersamakan dengan bukti potong unifikasi. Kemudian kalau untuk yang bukti potong standar ini sih sudah tersedia di Cortex ya. Biasanya sudah ada nomor bukti potongnya berformat standar. Kemudian nanti masa pajak dan tahun pajaknya, jenis kalau misalnya dia ada fasilitasnya, kemudian kode objek pajaknya, tinggal milih di sana. Kemudian dokumen yang menjadi dasar output PPh dan pemberian fasilitas kalau ada fasilitasnya, kemudian mekanisme pembayarannya, nama penanda tangan dan tanggal ditandatangannya bukti potong dan pungut PPh unifikasinya. Nah, untuk bukti potong unifikasi juga mirip dengan PPh pasal 21. Jika memang di sana tidak ada transaksi atau pembayaran yang ada objek potong pungut unifikasinya, ya tidak perlu ada pelakuan atau pelaporan SPT unifikasi ya. Jadi tergantung dari transaksinya. Tapi kalau misalnya ada transaksi, walaupun dia dikenakan tarif 0%, atau dia mungkin ditanggung pemerintah, atau dia mendapatkan fasilitas PPh, atau dia mungkin mendapatkan fasilitas P3B juga tax treaty untuk PPh 26, itu tetap harus dilaporkan SPT PPh unifikasinya. Kenapa? Karena memang untuk DPP-nya biar terlihat ya atas transaksi ini sebenarnya terutang objek pajak, tapi ada yang mendapatkan fasilitas atau dikenakan tarif 0%, itu membedakannya ya. Beda kalau dia memang tidak ada transaksinya. Kemudian untuk bukti potong pungut PPh unifikasi, ini dapat dilakukan pembetulan dan pembatalan memang kalau dibutuhkan ya, misalnya terdapat kekeliruan atau transaksinya dibatalkan, ini juga sama, bisa dilakukan pembatalan dan juga pembetulan. Ketentuan untuk bukti potong pungut unifikasi. Yang pertama, DJP belum melakukan pemeriksaan yang pasti sama ya. Jadi kalau belum ada SP2 terbit atau disampaikan kepada wajib pajak, itu boleh melakukan pembatalan dan pembetulan. Yang kedua, belum diajukan keberatan. Memang keberatan ini selain atas surat ketetapan pajak, juga bisa dilakukan atas bukti potong ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada bukti potong PPh 23 dan menurut Bapak Ibu ini tidak sesuai, bisa diajukan keberatan. Jangka waktunya sama seperti di pasal 25 yaitu 3 bulan dari tanggal terbitnya si bukti potong. Kemudian kalau misalnya diajukan keberatan ya harus dicabut dulu keberatannya baru bisa dilakukan pembetulan atau pembatalan. Ini terkait dengan yang terakhir. Untuk tambahannya, pemotong dapat membuat SPT unifikasi yang telah dilaporkan sepanjang DJP belum melakukan pemeriksaan. Jadi kalau misalnya ada objek pajak yang belum dilakukan pemotongan, itu juga bisa dilakukan bukti potong tambahan ya. Kemudian ini juga sama, pembetulan juga kalau memang belum dilaporkan dalam SPT unifikasi juga bisa dilakukan pembetulan. Kemudian syarat pembetulan tadi belum ada pemeriksaan dari DJP, sama ya. Sekarang kita akan berlanjut ke faktur pajak terkait dengan PPN ya. Jadi kalau dulu menggunakan e-faktur kalau nggak salah terakhir versi 3.1 atau versi 4 ya. Dan akhirnya beralih ke Cortex. Seperti kita ketahui di bulan Januari itu sempat terjadi chaos ya terkait dengan e-faktur atau penerbitan faktur lewat Cortex di mana banyak sekali perusahaan-perusahaan tidak dapat menerbitkan faktur pajak ya. Sampai akhirnya sempat diaktifkan kembali untuk penggunaan e-faktur desktop. Jadi untuk Per11 sendiri ini adalah baseline untuk penggunaan atau penerbitan faktur pajak melalui aplikasi Cortex ya. Jadi PKP yang memang sudah melakukan penyerahan baik itu barang kena pajak atau jasa kena pajak, dia wajib memungut atas PPN-nya secara undang-undang, kemudian membuat faktur pajaknya sebagai bukti pungutannya melalui aplikasi Cortex.
Kemudian di dalam faktur pajak juga harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan barang kena pajaknya. Di per 11 ini sangat didetailkan ya terkait dengan rincian barang, kuantitinya, kemudian juga harga per kuantitinya harus masuk dalam detail barangnya. Itu salah satu dari kelengkapan faktur pajak. Kemudian PKP, faktur pajak juga dibuat oleh PKP atas penyerahan dan barang kena pajak dan juga jasa kena pajak. Ini dalam bentuk elektronik ya. Jadi bentuknya adalah PDF file nantinya yang bisa di-download. Ada scan barcode-nya sama lah, masih sama ya dengan e-faktur. Kemudian juga PKP dapat melakukan pembetulan atau penggantian atau pembatalan faktur pajak sama seperti model sebelumnya. Tapi memang untuk pembatalan nanti akan ada notifikasi ya untuk dari si pengkreditan dari pajak masukannya. Kemudian PKP menerbitkan faktur pajak eceran ini juga bisa atau faktur pajak sederhana dulu ya. Jika pembeli BKP dan atau penerima JKP memiliki karakteristik konsumen akhir. Nanti kita akan bahas ya terkait konsumen akhir atau end consumer ini seperti apa. Karena ada perbedaan dibandingkan aturan terdahulunya yang dimaksud dalam konsumen akhir ya. Dibandingkan dengan konsumen akhir yang sekarang berlaku. Kemudian faktur pajak yang dilaporkan wajib memenuhi syarat formal dan material. Syarat formalnya adalah di per 11 ini ketentuannya. Syarat materialnya ada di pasal 9 ayat 8. Jadi memang harus terpenuhi dua-duanya. Kemudian faktur pajak juga wajib dilaporkan dalam SPT masa PPN-nya. Kemudian faktur pajak dapat dibuat dengan formulir kertas jika terjadi keadaan kahar atau force majeure. So far sih di Cortex ini belum ada ya ketentuan force majeure untuk menggunakan faktur pajak dengan formulir kertas ya. Semuanya masih terkait elektronik. Bahkan di Januari pada saat KS pun harus tetap menggunakan faktur pajaknya secara elektronik. Baik, nah ini ketentuan umum sendiri terkait dengan faktur pajak. Ini sih sebenarnya di Undang-Undang PPN ya di pasal 4, kapan faktur pajak itu harus dibuat, yaitu pada saat penyerahan BKP atau JKP-nya, barang kena pajak atau jasa kena pajaknya, atau pada saat penerimaan pembayaran jika terjadi sebelum penyerahan, jadi mana yang lebih dulu. Kemudian penerimaan pembayaran termin jika memang penyerahannya melalui pembagian tahap pekerjaan, biasanya untuk jasa-jasa konstruksi, atau pada saat ekspor BKP berwujudnya atau BKP tidak berwujudnya, atau pada saat ekspor jasa kena pajaknya, atau bisa juga diatur dengan ketentuan lain kapan saat terutangnya. Karena memang ada beberapa yang berlaku khusus seperti kegiatan membangun sendiri gitu kan. Itu juga ada bagaimana saat terutangnya. Karena tidak ada penyerahan BKP dan juga jasa kena pajak di sana ya. Oke, ketentuan penting terkait identitas dalam faktur pajak, alamat wajib pajak. Jadi jika penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dilakukan pada pembeli dengan kondisi BKP atau JKP yang dikirimkan ke tempat usaha yang tidak berada di kawasan tertentu, alamat dapat diisi dengan alamat kegiatan usaha yang menerima BKP. Maksudnya seperti ini ya. Jadi kalau Bapak Ibu, misalnya ada perusahaan PTA lah kita sebut lah ya. PTA ini melakukan penyerahan kepada PTB. Nah, PTB ini ternyata perusahaan besar yang cabangnya di mana-mana. Holdingnya misalnya di Jakarta, dia punya cabang di Cikarang, di Tangerang. Nah, kalau kita melakukan penyerahan ke salah satu cabangnya, misalnya cabang yang ada di Cikarang, maka alamat yang digunakan adalah alamat yang ada di Cikarang, di mana saat kita melakukan penyerahan barang ya. Itu yang dimaksud dalam ketentuan alamat si wajib pajak ini. Kemudian ketentuan penting terkait identitas dalam faktur pajak. Jadi kalau misalnya dia ada dalam di kawasan tertentu, misalnya kayak kawasan berikat gitu atau kawasan bebas yang mendapatkan fasilitas PPN. Nah, perlakuannya adalah ya sesuai dengan alamat wajib yang menerima barang kena pajak atau jasa kena pajaknya. Begitu juga kalau misalnya dia tidak memperoleh fasilitas, sama ini juga sesuai dengan alamat
kegiatan usaha yang menerima barang kena pajak atau jasa kena pajaknya. Contoh misal seperti ini. Tadi PTB ini juga punya cabang misalnya di Batam gitu yang merupakan kawasan bebas dan mendapatkan fasilitas PPN gitu. Ini berarti penggunaan alamatnya pun pada saat menerbitkan faktur si PTA tadi adalah kepada alamat yang ada di Batam. Jadi memang harus menyesuaikan dari si alamat-alamat tadi. Biasanya kalau memang perusahaan si PTB ini punya cabang-cabang yang punya NPWP sendiri dulunya gitu dan akan teridentifikasi dari NITKU, nanti akan terlihat dari NITKU-nya ya. Jadi NITKU ini atas NITKU cabang yang mana. Kemudian ketentuan terkait dengan faktur pajak gabungan ya, FPG. Jadi memang kalau transaksi atas faktur pajak kepada konsumen yang sama di dalam satu masa yang sama atas jenis transaksi yang sama itu dapat digabungkan dalam satu faktur pajak gabungan ya. Ini salah satu kemudahan memang. Jadi ini dibuat juga paling lambat di akhir bulan. Jika transaksinya menggunakan lebih dari satu kode transaksi, misalnya ada kode 01 atau ada 02, 03, atau 04, ini dapat dibuat atas penyerahan dan kode transaksi yang sama ya. Jadi untuk tiap-tiap kode itu dipisahkan. Jadi faktur pajak gabungan juga tidak berlaku untuk yang mendapatkan fasilitas BKP atau jasa kena pajak yang tidak dipungut. Contohnya misalnya seperti ini. Tadi PTA dan PTB gitu. Misalnya PTA melakukan penyerahan ke PTB dalam satu bulan ini berkali-kali. Misalnya di tanggal 2 November, di tanggal 11 November, di tanggal 27 November, terakhir di tanggal 29 November. Nah, boleh tuh 4 transaksi ini digabungkan menjadi satu faktur pajak. Paling lambat diterbitkan tanggal 30 November, tanggal fakturnya ya. Tapi kalau misalnya transaksinya ternyata berbeda-beda, Pak. Misalnya katakanlah PTB ini dia merupakan pemungut BUMN menggunakan 03 untuk yang transaksinya di atas 10 juta. Nah, ternyata ada transaksi di atas 10 juta, ada transaksi yang di bawah 10 juta menggunakan 04. Jadi ini harus dipisahkan. Yang menggunakan 04 yang di bawah 10 juta dipisahkan sendiri, digabungkan. Yang di atas 04 yang menggunakan kode fakturnya 03 atas pemungut misalnya, ya atas kodenya sendiri. Jadi harus dipisahkan untuk yang 04 sendiri, 03 sendiri ya. Masuk dari penggabungan ini. Ini memang kemudahan untuk menerbitkan faktur pajak atas konsumen yang sama di satu masa pajak yang sama. Kemudian terkait tanggal faktur pajak, ini juga sama ya, harus sama dengan tanggal faktur pajak dibuat. Jadi kalau tanggal faktur yang di bawah itu tuh, yang di normal ya, di SPT, faktur pajak normal, tanggal terbit, nah itu adalah tanggal faktur pajak dibuat. Beda kalau pengganti ya. Kalau pengganti itu, tanggal fakturnya pada saat dibuat penggantinya, tapi refernya tetap ke tanggal faktur pajak normal, masuk masanya ya. Misal seperti ini. Bapak Ibu menerbitkan faktur pajak normal di tanggal 1 November 2025 gitu. Di tanggal di bawah fakturnya adalah 1 November 2025. Kemudian ternyata ada kesalahan nih, baru ketemu di Desember gitu. Tanggal 10 Desember. Nah, Bapak Ibu akan menerbitkan faktur pajak pengganti dengan tanggal 10 Desember 2025. Tapi refernya tanggal transaksinya adalah di 1 November 2025. Jadi masanya pun tetap masuk masa pajak November 2025. Itu yang masuk dengan tanggal faktur pajak ya pengertiannya. Kemudian ketentuan penting terkait dengan identitas dalam faktur pajak, alamat WP. Jika nama atau alamat berbeda dengan kondisi sebenarnya, alamat yang sebenarnya belum tercatat di sistem DJP. Jadi ini harus mengajukan permohonan ya kalau memang perubahan alamatnya berbeda. Kenapa ini penting sekali ya? Karena salah satu dari kelengkapan dari faktur pajak adalah alamat penerima BKP atau JKP-nya juga sudah benar. Oke, kita percepat terkait dengan konsumen akhir. Jadi untuk end consumer atau konsumen akhir, konsepnya adalah kalau misalnya ada penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak kepada end consumer, itu bisa menerbitkan faktur pajak eceran. Faktur pajak eceran ini sendiri bedanya dengan faktur pajak standar adalah tidak adanya penanda tangan faktur pajak dan juga identitas si pembelinya. Bedanya dua itu aja sih. Nah, tapi bisa dibuat lebih form yang lebih sederhana, tidak mengikuti form faktur pajak standar. Kemudian bagaimana sebuah perusahaan bisa menerbitkan faktur pajak eceran? Dia yang pertama
syaratnya adalah penyerahannya harus kepada konsumen akhir. Konsumen akhir di sini adalah dia yang pertama harus mengkonsumsi secara langsung barang tersebut, dan yang kedua dia tidak memanfaatkan barang itu untuk kegiatan usaha lainnya. Jadi kalau zaman dulu pedagang eceran harus ada semacam KL khusus ya. Oh, dia harus KL-nya pedagang eceran nih gitu kan. Penyerahannya juga harus langsung kepada end consumer pedagang eceran. Nah, kalau sekarang syaratnya cuma dua ini aja gitu. Yang penting konsumennya konsumen akhir, dia dikonsumsi langsung dan tidak digunakan untuk pemanfaatan barang atau usaha dia selanjutnya. Intinya langsung dikonsumsi sih. Itu boleh menggunakan faktur pajak eceran. Contohnya seperti minimarket. Nah, itu faktur pajak yang dia belikan di slip yang transaksi itu ada tuh, ada identitas si penerbitnya gitu kan, NPWP-nya, terus detail barang, berapa PPN-nya. Nah, itu masuk dalam faktur pajak eceran ya. Begitu juga PMSE ya, kalau kita transaksi misalnya di aplikasi marketplace gitu kan. Kemudian juga ada di situ biasanya ada biaya layanan dan lain-lain. Itu ada juga di sana nanti terkait dengan PPN-nya ya, atas jasa yang diberikan. Nah, biasanya menggunakan faktur pajaknya juga sama tuh, faktur pajak eceran. Nah, perbedaan tadi saya sudah sebutkan ya, perbedaannya adalah di nama dan juga penandatanganan yang tidak ada di sini ya. Kemudian kesesuaiannya tetap nama alamat si penerbit atau si yang menerbitkan faktur pajak harus ada ya. Detail barangnya pun harus ada. Kemudian DPP-nya dan PPN-nya juga harus ada. Informasi barang juga sama. Sesuai dengan per 11 harus mendetailkan dari kuantitinya, harga per kuantiti, dan jenis barangnya. Jadi itu salah satu dari kelengkapan dari per 11. Oke, nah ini masih lanjut terkait dengan konsumen akhir. Jadi memang untuk konsumen akhir ini juga PPN-PPN BM-nya yang dipungut termasuk dalam harga jual dan penggantian dicantumkan secara terpisah. Ini juga masuk. Karakteristiknya tadi sudah kita bahas. Nah, faktur pajak yang atas eceran ini yang mendapatkan faktur pajak tidak dapat mengkreditkan ya. Itu sudah berlaku dari dulu sebenarnya, dari umum. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan receipt dari kita bertransaksi di anggap marketplace atau misalnya di minimarket, nah itu atas faktur pajak sederhananya atau faktur pajak ecerannya kita tidak dapat mengkreditkan PPN-nya. Untuk pembuatan faktur pajaknya, kode dan nomor pajak itu dibebaskan. Jadi si penerbit boleh menggunakan nomor sendiri. Yang penting tadi harus ada tersedia nama, NPWP, alamat si penerbit faktur pajak, juga detail terkait jenis barang yang diserahkannya. Oke, terakhir terkait dengan PPN ini, per 11-nya. Terkait dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak. Jadi dokumen tertentu itu ada tiga jenis ya kalau kita klasterin lah ya. Yang pertama dokumen tertentu yang berlaku khusus itu seperti dokumen penyerahan barang oleh Bulog, kemudian tagihan telekomunikasi dari Telkom, struk penjualan pulsa, tagihan air, airwell bill juga, kemudian tagihan perbankan. Ini memang masing-masing dari industrinya boleh menerbitkan dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak. Juga ada yang kedua, kategorinya adalah surat setoran pajak atau dokumen pendukung lainnya. Contoh kalau misalnya ada lelang BKP, ini dalam risalah lelangnya, kemudian juga SSP atas BKP tidak berwujud pemanfaatannya, juga pemanfaatan jasa kena pajak dari luar negeri, JKPLN. Ini umum ya, yang kedua ini misalnya kalau kita menggunakan jasa dari luar negeri, kita bayar jasanya, PPh 26-nya misalnya 0%, ada tax treaty-nya. Nah, terutanglah PPN JLN-nya juga di sana. Jadi kita setorkan PPN JLN-nya. Walaupun atas PPN tersebut juga nanti bisa dikreditkan kembali. Kemudian ada pengeluaran BKP dari kawasan berikat atau kawasan KPB-PB atau KEK juga, ini sama. Kemudian ada kegiatan membangun sendiri. Ini sama ya, seperti SSP ya jatuhnya ya, untuk kegiatan bangun sendiri yang dibayarkan. Atau ada voluntary payment terkait dengan DJBC. Yang terakhir adalah pembayaran PPN oleh pihak yang bertanggung renteng ya. Jadi memang kodenya khusus nih, bertanggung renteng itu kalau nggak salah 411, 21, 108 kalau nggak salah.
Jadi kalau misalnya terkait dengan tanggung renteng, terjadi misalnya memang belum disetorkan PPN-nya, si pembeli ini ya dia harus menyetorkan PPN-nya dengan tanggung renteng. Kemudian ada juga terkait dengan impor yang ketiga klasternya, yaitu contohnya PIB, pemberitaan impor barang, ini juga sama dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak, ada PIBK untuk barang khusus, ada custom declaration, kemudian ada dokumen timbun di tempat penimbunan berikat, juga dokumen-dokumen impor lainnya yang memang dipersamakan kedudukannya dengan faktur pajak. Baik Bapak Ibu, itu terkait dengan per 11. Kalau ada pertanyaan nanti silakan disampaikan dengan link yang sudah disediakan oleh panitia. Untuk materi berikutnya terkait dengan SPT tahunan orang pribadi akan disampaikan oleh Bu Ivon. Silakan Bu Ivon. Ya, terima kasih Mas Andri. Sebentar saya tampilkan slide-nya. Oke, untuk pembahasan berikutnya untuk SPT tahunan orang pribadi. Jadi, seperti tadi dijelaskan di awal, terdapat satu jenis formulir SPT yang pengisiannya dimulai dari induk dengan menjawab pertanyaan, kemudian lanjut ke lampiran dipersyaratkan. Jadi untuk bukti potongnya yang diterbitkan seluruhnya oleh pemotong akan terpre-populated ke dalam SPT tahunan PPH orang pribadi. Kemudian untuk pencatatan tersedia menu tersebut yang dapat digunakan oleh WP UMKM. Dan untuk WPOP yang telah memenuhi syarat tidak perlu menyampaikan SPT tahunan orang pribadi. Jadi tampilan SPT tahunan orang pribadi di Cortex seperti ini. Jadi bagian atas pilih SPT pribadi, kemudian pilih orang pribadi, kan pilih SPT tahunan, kemudian pilih orang pribadi, lalu pilih ke lanjut gitu ya. Pilih ke lanjut. Em, kemudian kemudian tampilannya bagi WPOP yang berstatus karyawan swasta, pegawai BUMN, BUMD, ASN, anggota TNI Polri memilih sumber penghasilannya adalah pekerjaan. Jadi ini ada drop down-nya. Drop down-nya dipilih gitu. Dipilih pekerjaan, kemudian untuk metode pembukuan atau pencatatannya dipilih pencatatan. Nanti kemudian secara default akan muncul induk dan lampiran L1. Untuk ketentuan WP orang pribadi sendiri, jadi untuk berdasarkan ketentuan di Undang-Undang KUP, WPOP yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas dan WP badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Untuk pengecualian penyelenggaraan pembukuan sendiri adalah WPOP yang menyelenggarakan pencatatan. Untuk WPOP yang satu tidak melakukan kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas, kedua kemudian ini kemudian kan nanti ada pertanyaan. Pertanyaan untuk penghasilan yang diterima. Jadi, pertanyaan pertama untuk 1A, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Untuk karyawan kan jawabannya iya. Kemudian nanti di, di harus mengisi lampiran 1 bagian D gitu kan. Isi jumlahnya berapa. Kemudian untuk pertanyaan 1B1, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas? Kalau misal memang tidak melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas, jawabannya tidak. Ini lanjut ke pertanyaan 1C. Nah, pertanyaan 1C, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? Misalnya tidak. Jadi jawab lanjut ke 1D. Kemudian, apakah Anda menerima penghasilan di luar negeri? Jawabannya tidak. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di Undang-Undang Pajak Penghasilan sendiri, jadi penghasilan yang bisa menjadi objek pajak adalah merupakan penambahan kemampuan ekonomi seseorang yang diantaranya penghasilan dari satu, penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan, itu berdasarkan pasal 1 ayat 1A Undang-Undang PPH. Kedua, laba atau keuntungan dari kegiatan usaha, itu berdasarkan pasal 1, pasal 4 ayat 1 huruf C Undang-Undang PPH, dan keuntungan atas karena penjualan atau pengalihan harta berdasarkan pasal 4 ayat 1 huruf D Undang-Undang PPH, misalnya jual rumah atau jual mobil dan mendapatkan keuntungan. Nah, itu masuknya ke sini, keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta. Lalu definisi mengenai harta sendiri sesuai dengan pasal 28 Undang KUP terkait pembukuan dan pencatatan, harta merupakan salah satu bagian harus dilaporkan dan diungkapkan dalam SPT tahunan. Pada Cortex, pengisian harta akan diisi dengan isian yang cukup detail untuk tiap jenis hartanya. Jadi,
Pertama kan kas dan setara kas. Jadi pilih tambah, kemudian nanti diisi gitu kan. Nah, kemudian diisi kalau kas dan setara kas kan berarti yang disimpan di bank gitu. Jadi isiannya mirip seperti yang sudah-sudah. Jadi kan kalau yang sudah-sudah kan di laporan SPTOP banyak tuh kategori-kategorinya. Jadi mesti diisi in detail. Contohnya misalnya kita kalau punya harta bergerak, misalnya mobil atau motor. Jadi kan tipenya dipilih drop down-nya apa, kemudian diisi mereknya, nomor polisinya, kepemilikannya atas nama sendiri atau misalnya kalau misalnya SPTOP-nya digabung antara suami dan istri, misalnya mobil kepemilikannya atas nama suami, kemudian motor misalnya nama istri gitu kan nanti diisi gitu. Kemudian NPWP, nama pemotong pajak, tahun perolehan, biaya perolehan, nilai saat ini dan keterangan. Jadi kalau misalnya nilai saat ini itu berarti nilai yang sekarang gitu. Jadi memang ada guidance booknya sih untuk antara historical value dan current value. Jadi ini mesti hati-hati juga ya diisinya untuk pengisian harta. Kemudian ada mengenai lampiran tambahan, itu ada eh, beberapa pertanyaan. Yang satu itu yang A, laporan keuangan, laporan yang telah diaudit. Jadi ini mungkin ini berlaku bagi orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha. Siapa tahu memang kegiatan usahanya memang sudah diaudit, jadi bisa memilih ya. Kemudian kalau untuk bukti pembayaran zakat dan sumbangan keagamaan, ini tidak ada berkas yang perlu disampaikan. Kemudian sama bukti pemotongan pemungutan dari kredit pajak gitu. Kemudian untuk surat kuasa hanya berlaku untuk SPT kertas, tapi kan SPT kertas hanya force major. Kemudian ada dokumen-dokumen lainnya. Jadi ketika mengisi, balik lagi. Jadi ngisi SPT sekarang itu dimulai dari depan, induk, ke belakang lampiran. Kalau zaman dulu itu kan, sampai tahun kemarin kan juga isi belakangnya dulu, lampiran baru ke depan. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya ngisi SPT itu di sebelum ngisi di Cortex ya kira-kira udah tahu gitu apa yang mau diisi. Jadi biar nggak salah juga. Nah, yang paling penting adalah sebenarnya untuk SPTOP karena deadline-nya kan 31 Maret 2026. Nah, kalau yang tahun kemarin memang karena waktunya timingnya agak bersamaan sama Lebaran, kemudian di-extend masa penyampaian SPT tahunan PPh Badan. Tapi kan sekarang Lebarannya kan di pertengahan pertengahan bulan Maret. Jadi rasanya sih belum ada pemberitahuannya sih, tapi kemungkinan besar tidak ada perpanjangan. Nah, kemudian kan sekarang semuanya pakai Cortex. Jadi alangkah baiknya jika Bapak Ibu mengisi SPT tahunan orang pribadi itu lebih cepat dari biasanya. Mungkin biasanya mepet-mepet tanggal 29, tanggal 30 atau tanggal 31 Maret baru bikin. Ini sebaiknya duluan. Jadi mencegah kalau misalnya ada yang sistemnya nggak stable, kalau kalau pas ya biasa juga kan sebelumnya juga dulu juga begitu ya. Kalau masih pakai sistem yang sebelumnya, kadang-kadang kalau misalnya semuanya pas tanggal 31 Maret juga kadang-kadang crash juga gitu kan. Nah, sebaiknya submitlah earlier untuk SPT orang pribadinya. Gitu. Untuk nextnya adalah pembahasan mengenai SPT tahunan PPh Badan. Nanti ini topik terakhir kami untuk webinar kami sore ini. Nanti akan disampaikan oleh Mas Andri, kemudian nanti kita lanjut dengan Q&A gitu. Baik, terima kasih Oke. Bu Ikon. Mhm. Izin untuk share screen kembali. Oke, terkait dengan SPT badan. Oke, sebentar saya stop share dulu. Oke, sudah tampil ya Bapak Ibu? Oke, oh masih oke. Kita lanjut. Oke, yang badan.
Baik, kita lanjutkan materinya terkait dengan SPT PPh Badan. Jadi, back to per 11. Jadi, surat pemberitahuan PPh Badan ini, dia kalau yang lama itu masih pakai 1771 dan juga ada 1771 dolar ya. Dan lampirannya itu lampiran induk, kemudian lampiran 1 sampai lampiran 6 ya. Satu itu terkait penghitungan dari kurang bayarnya, koreksi fiskal dan lain-lain. Lampiran duanya terkait dengan biaya-biayanya. Lampiran 3 zaman dulu itu terkait kredit pajak, 4 PPh final dan non-objek. Lampiran 5 pengurus dan lampiran 6 terkait transaksi yang ada hubungan istimewanya. Kemudian ada lampiran khusus juga tuh, lampiran 1 sampai dengan lampiran 8. Kalau yang di aturan lama. Nah, ini semuanya terkait dengan di Cortex akan diubah menjadi satu apa ya, satu portal di SPT tahunan Cortex menggunakan formulir yang baru ada di per 11. Jadi kalau dulu ada SPT tahunan PPh Badan, ada dolar, kemudian ada hulu migas dan hulu migas dolar, semua sekarang jadi satu ya SPT-nya. Jadi nggak ada lagi SPT rupiah, dolar, atau SPT migas. Semuanya ya SPT Cortex 1. Itu adalah dengan baseline-nya di per 11. Semua digabungkan. Jadi kalau melihat aturan per 11-nya yang sampai 1.000 halaman itu, ya kalau kita lihat ada induk halaman 1 dan 2, kemudian lampirannya banyak sekali ya, sampai dengan lampiran 15. Padahal tujuan per 11 ini tadinya kan simplifikasi ya, kenapa di sini lampirannya menjadi banyak. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Ivon bahwa pengisian dari lampiran SPT tahunan ini bergantung dari pengisian kita di induk pertanyaan, beberapa pertanyaan di di SPT induk. Jadi tidak semua lampiran ini akan muncul dalam SPT tahunan, tergantung dari transaksi Bapak Ibu semuanya pada saat pengisian di induknya. Jadi ada pertanyaan yes no gitu ya pertanyaannya. Apakah ini yes atau apakah itu no? Nah, itu akan memunculkan adanya lampiran per lampiran yang akan harus diisi. Jadi Bapak Ibu tadi Bu Ivoni sudah mengingatkan bahwa hati-hati dalam pengisian induknya. Jangan sampai lampiran-lampiran yang sebenarnya tidak diperlukan untuk kita isi jadi muncul gitu. Karena kita salah mengklik misalnya menjadi yes gitu kan atau ya. Jadi kalau secara default di per 11 itu terdapat 15, 15 pun ada anak-anaknya ini, 15 A, B, C, D. Jadi total-total mungkin hampir 30 lebih lampiran SPT. Tapi semuanya tidak muncul ya, jadi tergantung dari pengisian di lampiran induk. Jadi bagaimana untuk SPT di dalam Cortex? Jadi kalau pada saat kita pembuatan SPT-nya, yang pertama kita akan meng-create SPT-nya terlebih dahulu ya. Jadi tergantung dari tahun pajak Bapak Ibu nih. Jadi kalau di aturan dalam pasal 3 Undang-Undang KUP, ya SPT itu untuk pelunasan atau pelaporan dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak. Kalau bagian tahun pajak ini terjadi misalnya kalau Bapak Ibu ada perubahan tahun buku. Nah, selisih bulannya itu menjadi bagian tahun pajak. Tapi kalau defaultnya sih menjadi 1 tahun pajak. Di sini kalau contoh-contoh yang muncul adalah kalau kita mengisinya saat ini. Kalau mengisi saat ini yang muncul baru yang kalau misal masa pajaknya Agustus 2024 atau Juli 2025. Tapi kalau untuk Januari 2025 sampai dengan Desember 2025 belum muncul nih di Cortex untuk pengisian SPT tahunannya, termasuk yang pribadi juga ya. Kalau yang pribadinya Januari Desember, kalau kita pilih mencoba kita mau ngisi nih misalnya yang pribadi di Cortex itu juga sama ya, belum muncul. Jadi memang karena kewajiban untuk laporannya belum ada ya. Sesuai dengan Undang KUP, kewajiban itu dimulai setelah berakhirnya dari tahun pajak tersebut. Jadi kalau Januari Desember 2025, kewajiban pelaporan munculnya di 1 Januari 2026. Baru nanti akan muncul tuh si SPT-nya. Jadi nanti di sana pun akan melihat mana penghasilan yang objek dan bukan objek. Kemudian kita harus melaporkan harta dan juga kewajibannya. Nah, secara default nantinya di tampilan dalam SPT itu menjadi cuma ada 2 lampiran yang akan muncul. Yang pertama lampiran 2 yang merupakan daftar kepemilikan saham dan juga eh, daftar penyertaan modal utang kepada afiliasi. Dulu lampiran 5 dan lampiran 6 sebetulnya. Ini ada di lampiran 2 yang akan diisi nantinya ya. Juga di sana ada daftar susunan pengurus dan komisaris. Jadi defaultnya muncul ini cuma induk, lampiran 2, dan lampiran 11B. Lampiran 11B itu adalah
biaya pinjaman yang dapat dibebankan. Ini terkait dengan penghitungan utang swasta baik dalam negeri maupun luar negeri ya. Juga dalam penghitungan DER. Di lampiran 11B juga sudah muncul untuk penghitungan EBITDA ya. Jadi EBITDA kita nanti ngisi di situ labanya berapa, kemudian interestnya bunganya berapa, juga kemudian penyusutannya berapa, juga pajaknya berapa. Kenapa harus ada pengisian EBITDA? Sebenarnya di Undang-Undang HPP terkait dengan penghitungan kewajaran, kemudian penghitungan bunga itu tidak selalu menggunakan DER ya untuk penghitungannya ya. Jadi kalau DER atau Debt Equity Ratio di PMK 169 2015 kalau nggak salah masih berlaku sampai saat ini 4:1. Nah, yang untuk penghitungan bunga itu harus memenuhi syarat 4:1 ya. Tapi di Undang-Undang KUHP sebenarnya sudah ada penambahan bahwa salah satunya selain dengan DER, penghitungannya melalui EBITDA juga. Cuma memang PMK 169-nya belum ada perubahan. Jadi EBITDA ini secara form sudah tersedia di SPT tahunan untuk penghitungannya, tapi aturan untuk penghitungan EBITDA yang diperbolehkan berapa itu belum ada. Karena PMK 169 sini masih berlaku untuk DER saja. Mungkin nanti akan ada perubahan ya terkait penghitungan berapa biaya bunga pinjaman yang dapat dibebankan. Nah, oke, defaultnya adalah ini terkait dengan lampiran 2 dan juga lampiran 11B. Tampilan awalnya nih, ya, habis itu kita akan mengisi induk ini nih pertanyaan dari A, B, C, D, E sampai J ya akan diisi pertanyaan-pertanyaan di induk ini yang mempengaruhi nanti lampiran mana saja yang muncul. Yang pertama kita akan bahas misalnya terkait di pertanyaan B ya. Pertanyaan B ini kita akan mengisi sektor dari usaha si perusahaannya. Jadi tadi Bu Ivon di awal sudah menjelaskan ada 12 jenis sektor usaha ya. Nah, ini akan mempengaruhi terkait dengan lampiran satu yang nanti akan terbentuk muncul. Kenapa akan muncul? Itu akan mempengaruhi misalnya Bapak Ibu mengisinya perdagangan gitu. Ya nanti lampiran satu ini kan hitungan kayak semacam kertas kerja koleksi fiskal ya. Selain di sana ada perhitungan dari omset sampai dengan laba bersih, juga ada di sana pengisian di lampiran satu itu terkait dengan neraca dan juga pengisian berapa aktiva dan pasifanya, kewajiban dan ekuitasnya. Nah, di sini akan mempengaruhi karena struktur eh, apa ya akun dari laporan keuangan perdagangan atau misalnya sektor usaha jasa perbankan tentu berbeda-beda ya. Misalnya kalau di manufaktur itu ada persediaan awal, persediaan akhir, terus barang dalam proses. Sementara untuk perusahaan jasa kan nggak related ya untuk adanya persediaan awal, persediaan akhir karena dia tidak ada persediaan awal dan juga akhir. Jadi sektor usaha ini juga untuk pengisiannya sangat berpengaruh nanti pengisian dari akun-akun. Selain itu juga nanti ada mapping akun untuk lampiran satu yang harus disesuaikan dengan laporan keuangan Bapak Ibu. Kebetulan untuk lampiran satu ini karena waktunya kita tidak terlalu banyak, kita nggak bisa rincikan dan simulasi pengisian ya. Mungkin di lain waktu kita bisa berikan bagaimana mapping-mapping akun per akun, kemudian koleksi fiskalnya bisa kita jelaskan kembali. Oh, misalnya akun ini koleksi fiskalnya seperti ini dan nanti hasil dari untuk diperhitungkan secara perpajakannya seperti apa. Itu akan mempengaruhi di lampiran satu. Kemudian untuk laporan keuangan audit, ini secara default akan mengikuti profil yang ada di Cortex. Jadi kalau Bapak Ibu memang sudah mengisi ada di auditnya, nanti kalau kita isi ya, akan muncul akuntan yang terisi di Cortex. Tapi kalau isi misalnya laporan keuangannya waktu itu belum keluar nih auditnya, ya diisi tidak dulu, nggak apa-apa. Nanti ini pilihan drop down-nya nggak akan keluar. Tapi kalau misalnya diisi ya, ini akan terisi otomatis. Kita akan mengisi opini dari auditornya. Apa wajar tanpa pengecualian atau wajar dengan pengecualian gitu. Tergantung dari opini si auditor. Ini pengisian di awal di poin B untuk menentukan adanya lampiran satu. Oke, kemudian lanjut ke pengisian di poin C. Ini juga ada jenis-jenis penghasilannya nanti ya. Ada penghasilan yang dikenakan final atau misalnya bukan objek pajak.
Juga ada penghasilan yang tidak dikenakan final ya. Ini terkait dengan pasal 4 Undang-Undang PPh ya. Jadi kalau di pasal 4 ayat 1 itu yang dikenakan tidak final, pasal 4 ayat 2 itu dikenakan final, dan 4 ayat 3 terkait dengan non-objek pajak. Nah, pengisian ya tidaknya kita harus paham dulu terkait dengan core bisnisnya perusahaan. Perusahaan ini ada nggak sih yang dikenakan PPh final atau enggaknya? Atau misalnya di pilihan 1A ini, kalau dia finalnya atas peredaran bruto tertentu atau PP 55 yang saat ini menggunakan 0,5%. Kalau memang perusahaan masih menggunakan PP 55, ya pilihlah di sininya yes. Kalau pilih yes, nanti 1A ini akan muncul juga pertanyaan 1B, pertanyaan berikutnya. Apakah selain penghasilan yang dikenakan PP 55 ada juga yang dikenakan tidak final? Kalau ada ya, berarti akan muncul untuk pilihan bagian D-nya. Kalau jawabannya tidak, bagian D itu akan tertutup. Karena itu semuanya dikenakan final. Kalau memang Bapak Ibu misalnya omsetnya masih atau pelaporannya masih menggunakan PP 55. Tapi kalau misalnya PP 55-nya tidak digunakan, misalnya menggunakan pasal 17 normal untuk penghitungan pajaknya, berarti diisinya tidak ya. Otomatis nanti 1B-nya juga nggak muncul tuh, langsung ke pertanyaan nomor 2 nantinya. Kemudian juga kalau misalnya ada pertanyaan terkait dengan bukan objek pajak, itu juga dikisi ya untuk mengisi dari biar muncul si lampiran 4 bagian B-nya. Kenapa? Karena walaupun bukan objek pajak, ya sama seperti SPT tahunan sebelumnya, kalau dulu di lampiran 4 juga sama, dia ada pengisian untuk penghasilan-penghasilan non objek pajak. Nah, penghasilan ini sendiri seperti apa? Kita akan bahas sedikit lah ya. Eh, Misalnya ini untuk penghasilan-penghasilan dikenakan PPh final sesuai dengan pasal 4 ayat 2. Jadi sana ada terkait bunga deposito, kemudian tabungan ini 20%, kemudian juga ada bunga atau diskonto obligasi ini 10%, ada juga dividen yang diterima orang pribadi, defaultnya kena dulu kecuali diinvestasikan kembali, ini baru menjadi dikecualikan menjadi objek pajak, defaultnya kena dulu ya yang dividen OP ini ya. Kalau diinvestasikan kembali, baru dia dikecualikan dari objek pajak. Kemudian juga transaksi penjualan di bursa efek, gitu kan. Kalau kita ikut jual beli saham di bursa efek itu, kalau pada saat kita sale, sahamnya akan dipotong langsung 0,1% dari nilai jualnya ya. Atau kalau misalnya yang baru pertama kali IPO gitu, nah itu akan dikenakan tambahan 0,5% ya untuk pemotongan PPh-nya. Kayak kemarin kayaknya yang baru IPO itu kalau nggak salah PJHB ya. Nah ini kalau misalnya seperti itu akan ada dua pajaknya finalnya 0,1 dan juga 0,5. Kemudian juga transaksi penjualan saham milik usaha modal Ventura. Ada juga persewaan tanah dan bangunan, ini 10% kalau kita nyewakan gudang atau ruko, itu kena PPh 10%. Atau kalau misalnya kita ada jual beli tanah dan bangunan di tahun itu juga sama dikenakan PPh final 2,5%. Kalau jasa konstruksi, ini otomatis jadi core bisnisnya sebenarnya ini ya. Jadi omsetnya biasanya full final untuk jasa konstruksi, tergantung dari dia masuk klasifikasi atau sertifikasinya masuk yang mana. Kemudian ada kalau dia UMKM dengan peredaan usaha tertentu, tadi contohnya yang PP 55,5%, ada juga dia undian 25% dan bunga simpanan koperasi yang di atas 240.000. Ini untuk yang PPh final ya. Kemudian ada juga yang non objek. Banyak juga ya penghasilan atas non objek ini. Kalau untuk perusahaan contohnya adalah pada saat perusahaan menanamkan sahamnya di anak perusahaan lain yang nilainya melebihi 25% atau dengan 50% dengan pencatatan dengan metode ekuitas gitu kan. Pengakuan pendapatan laba dari anak perusahaannya itu kan bukan objek pajak ya. Masuk dalam pasal 4 ayat 3 ini. Kemudian juga ada lain-lain dividen juga sama. Saat ini dividen dikecualikan dari objek pajak yang diterima oleh perusahaan atau badan. Kemudian juga ada sisa lebih lembaga nirlaba dan dana setoran BPIH. Ini banyak ya jenis-jenisnya di pasal 4 ayat 3. Oke, kita coba percepat. Nah, untuk pertanyaan berikutnya setelah kita ngisi B dan ngisi C, kita akan mengisi poin D. Poin D ini terkait dengan nanti pertanyaan ya tidak, tergantung dari transaksi Bapak Ibu si perusahaan ya. Contoh,
Kalau ini kalau nomor 4 ini otomatis dari lampiran satu ya, angkanya akan pindah. Lampiran satu itu kan laporan keuangan yang sudah ada kertas kerja untuk koreksi fiskalnya. Jadi nanti eh, laba neto fiskalnya otomatis ini terisi. Nah, kalau yang bawahnya ini kalau misalnya Bapak Ibu memang dapat fasilitas penanaman modal ya. Ini ada aturannya juga. Jadi Bapak Ibu bisa langsung kalau misalnya dapat fasilitas diklik ya nanti lampiran 13A-nya akan muncul. Kalau misalnya juga ada fasilitas terkait dengan magang praktek kerja ini juga jadi pengurang ya. Kalau nggak salah yang 100% sampai dengan 200% dari biayanya yang bisa dibiayakan. Ini juga akan muncul lampiran 13B. Terus kemudian kalau lampiran neto fiskal setelah fasilitas pajak, kalau memang ada fasilitas pajaknya, lampiran 7 akan terbentuk nanti. Ini terkait dengan kompensasi. Kemudian kalau ada kegiatan penelitian juga sama. Ini akan lampiran 13B ya. Nah, untuk penyesuaian tarif, Bapak Ibu nanti memilih sesuai dengan ketentuan ya. Jadi ini tidak secara serta-merta otomatis terpilih ya. Sama seperti SPT tahunan yang lama juga. Jadi kalau Bapak Ibu omsetnya di atas 50 miliar ya udah pasti pasal 17 ayat huruf B gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya omsetnya di bawah 50 miliar atau misalnya di bawah 4,8 malah langsung full dapat ya langsung pakai pasal 31E. Atau Bapak Ibu ternyata perusahaannya masuk bursa ya atau TBK ya menggunakan pasal 17 ayat 2B ya. Tarifnya lebih rendah 3% dari tarif normal. Oke, nah kemudian juga di sini nanti akan ada kalau ibu bapak ibu ada kredit pajak. Jadi di awal itu saya lupa bilang tadi ada nanti pilihan pre-populated ya. Pre-populated yang diceritakan Bu Ivon itu kita akan memilih bukti potong mana saja yang kita masukkan. Biasanya otomatis kita masukkan semuanya. Nanti lampiran 3 muncul untuk bukti potong. Nah, apa Pak? Ini juga pertanyaannya juga sama sih. Yes, yes tidaknya ini akan memunculkan lampiran 3-nya. Jadi kalau pre-populated kita klik, kemudian kita klik ini yes, datanya akan muncul masuk ya untuk bukti potongnya. Karena memang di 2025 ini seluruh transaksinya sudah menggunakan Cortex ya bukti potongnya. Menggunakan unifikasi misalnya. Ada bukti potong PPh 23 atau bukti pungut 22. Datanya perusahaan akan langsung muncul nih. Pre-populated-nya langsung ke eh, sebagai kredit pajak. Itulah memang inline-nya si Cortex. Jadi satu portal semuanya langsung terhubung. Memang harapannya kalau ini berjalan lancar aplikasinya pada saat nanti di bulan April atau awal tahun lah. Sebenarnya kemudahannya adalah seluruh data sudah terintegrasi ya. Nah, masalahnya adalah terkait dengan kelancaran untuk aksesnya ya. Mudah-mudahan sih nanti di awal tahun 2026 kita lancar dalam akses untuk SPT tahunan. Oke, Bapak Ibu saya izin 5 menit lagi sebelum kita buka Q&A. Nah ini pertanyaan yang H itu terkait dengan transaksi-transaksinya. Nah, ini penting sekali nih. Kenapa? Karena lampiran-lampiran yang tadi banyak banget anaknya itu ya tergantung Bapak Ibu menjawab pertanyaan transaksi ini gitu. Misalnya yang pertama, apakah ada hubungan istimewa atau transaksi dengan afiliasi? Kalau dulu kan ada lampiran 3A dan 3 ya. Juga ada lampiran 6 ya. Nah, ini pengisiannya nanti kalau Ibu jawab iya, lampiran 10-nya akan aktif semua tuh, 10A, 10B, 10C. Harus diisi terkait dengan transaksi-transaksi afiliasinya atau hubungan istimewanya. Sama, ini juga untuk yang 21B, apakah wajib pajak masuk yang wajib menyampaikan TPDoc ya, dokumen harga transfer. Kalau memang masuk sesuai dengan PMK 172, ya nanti lampiran 10A sampai D-nya malah muncul gitu. Jadi memang 21A dan 21B ini belum tentu dua-duanya terchecklist. Misalnya gini, 21A Bapak Ibu ada transaksi hubungan afiliasi atau hubungan istimewa, tapi nilainya kecil, misalnya cuma 1 miliar atau 3 miliar. Nah, menurut PMK 172 kan belum wajib tuh bukan dalam bentuk TPDoc-nya, walaupun itu harus didokumentasikan juga kalau pakai Per 32 ya. Nah, tapi karena batu ujinya nggak masuk, itu thresholdnya nggak masuk bahwa dia wajib TPDoc, ya mungkin 21A doang gitu yang harus diisi. Tapi kalau misalnya nilainya transaksi, misalnya transaksi afiliasinya 20 miliar atau omsetnya di atas 50 miliar, ya 21B-nya otomatis aktif ya, wajib menyampaikan TPDoc-nya atau dokumen penentuan harga transfer sesuai PMK 172.
Kemudian apakah terdapat penanaman modal pada perusahaan afiliasi ini seperti lampiran 6 dulu. Nah, lampiran 2 bagian B-nya akan aktif. Jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul kalau Bapak Ibu menjawabnya ya atau tidak sesuai dengan keadaan transaksi perusahaan pada tahun pajak tersebut. Jadi pada tahun pajak 2025-nya. Kalau 21E sih otomatis harus diisi ya. Pasti Bapak Ibu punya aset atau aktiva yang disusutkan atau diamortisasi. Ini jawabnya nanti akan muncul nih di lampiran 9 untuk pengisiannya. Ada juga nanti di lampiran 9 ini sama seperti SPT tahunan sebelumnya, ada fasilitas untuk ekspor atau impor filenya ya. Karena kan kadang kalau untuk penyusutan ini untuk perusahaan manufacture gitu kan yang asetnya banyak, pasti akan kesulitan kalau harus input satu persatu di web base gitu kan. Tetap ada fasilitas untuk pengimporan file atau ekspor filenya. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya ini kebanyakan untuk afiliasi di lampiran transaksi-transaksi afiliasi ini adanya muncul di lampiran 2 dan lampiran 10 nanti untuk pengisian detailnya. Kemudian kalau Bapak Ibu ada biaya promosi atau pemberian natura juga ada di lampiran 11A. Kalau dulu di PMK 66 itu memang tidak dirinci daftar nominatif seperti apa sih bentuknya harus dilaporkan. Ada kalau nggak salah nota dinas dari Direktur Jenderal Pajak ya bentuknya ND waktu itu formnya seperti apa untuk dafnom dari daftar nominatif dari Natura. Nah, di sini lampiran 11A ini akan muncul otomatis kalau Bapak Ibu misalnya pegawainya ada yang mendapatkan Natura gitu kan. Fasilitas misalnya kendaraan dinas kah atau yang lainnya. Nah, otomatis nanti harus menceklis dari pertanyaan transaksi ini. Jawabannya ya, lampiran 11A-nya akan muncul dan itu cukup sangat detail untuk pengisiannya Bapak Ibu. Untuk daminya, kebetulan waktu kita coba ini belum bisa muncul untuk lampiran 11 aja. Kita belum tahu lah ya untuk hasilnya nanti di konteks seperti apa. Tapi kalau untuk di lampiran 11, per 11-nya, di terkait lampiran 11A memang cukup detail tabelnya ya. Bahkan per bulan, per orang, dan per jenis pajaknya gitu kan. Jadi Bapak Ibu harus merincikan per orang, per bulan, dan per jenis pajaknya dan berapa yang dipotong PPh-nya. Ini terkait dengan daftar. Jadi memang kalau tadi Bu Ivon sampaikan, persiapkan dokumen-dokumen ini, Excel-nya itu di awal, jangan menunggu sampai akhir periode pelaporan ya. Misalnya kalau misalnya di Januari sudah selesai tahun bukunya, ya sudah kita persiapkan nih daftar nominatifnya seperti apa, kemudian kertas kerja untuk lampiran satunya seperti apa, agar nanti pada saat pelaporan di bulan April paling lambat, ya bagusnya Maret udah lapor lah ya, itu kita udah siap semuanya filenya. Begitu juga lampiran-lampiran lainnya ya di sini ya. Termasuk kalau misalnya ada untuk tanaman modal usaha tertentu, kemudian juga ada sisa lain ini untuk 21G sampai dengan J ini memang jarang ya. Biasanya yang pasti yang banyak ada terutama di perusahaan-perusahaan umumnya manufaktur atau misalnya perusahaan perdagangan ya 21F ini ya. Daftar biaya promosi dan juga natura serta biaya penyusutan. Ini formnya sekarang khusus. Kalau dulu kan daftar promosi kita bikin form sendiri aja tuh tabel dilampirkan dari spetonan. Nama MPP sekarang nggak lagi. Ada form khususnya yang harus diisi dalam Cortex. Jadi bukan lampiran tersendiri untuk daftar biaya promosi, penjualan, dan juga naturanya ya. Terakhir, terkait dengan lampiran yang bisa disampaikan dalam SPT tahunan itu ada banyak, ada sampai dengan huruf J, jadi laporan keuangan audit, laporan keuangan konsolidasi, opini audit, laporan keuangan konsolidasi BUT, kredit pajak, dan lain-lain. Nanti ada pilihannya tuh, pilihan untuk masing-masing jenis lampiran yang harus dilaporkan. Jadi Bapak Ibu tinggal milih aja tuh. Kalau misalnya nggak termasuk dari poin A sampai ini, ya pasti pilih yang J aja ya. Jadi ada keranjang untuk umumnya yaitu dokumen lainnya. Jadi Bapak Ibu bisa pilih dokumen lainnya sebagai lampiran yang akan disampaikan. Baik, mungkin Bapak Ibu itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan SPT tahunan. Saya izin kembalikan kepada Bu Ivoni. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Untuk pemaparan materinya sudah selesai. Sekarang kita lanjut di Q&A. Memang ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Kita coba jawab dulu satu persatu dulu ya. Tapi kan juga waktunya limited. Untuk pertanyaan pertama yang kita jawab, ini ada pertanyaan yang masuk ke Q&A kita. Ini masalah masalah pelaporan pelaporan
bagaimana mengisi SPT di Korteks untuk WPOP wanita dengan kondisi suami istri bekerja dengan NPWP yang masih terpisah? Apakah NPWP wanita harus digabung dengan suami? Dan jika masih dipisah, apakah nanti akan ada kekurangan bayar dari SPT suami? Nah, kalau di Cortex sendiri itu sekarang konsepnya adalah Family Tax Unit. Jadi apa namanya sistemnya namanya FTU, Unit Pajak Keluarga, Family Tax Unit di akun Cortex. Jadi kalau misalnya untuk NPP-nya untuk kalau NPP digabung, misalnya istrinya udah bekerja dan udah punya NPP sendiri dan keduanya sepakat tidak melakukan pemisahan harta dan mau menggabungkan kewajiban perpajakannya dengan suami. Jadi, yang pertama NPP suaminya perlu dinonaktifkan dulu di akun Korteks istrinya. Lalu NIK istrinya didaftarkan statusnya sebagai tanggungan dalam unit pajak keluarga di akun Korteks suami. Nah, SPT tahunan hanya dapat dilaporkan oleh suami dan penghasilan istrinya digabung dalam pelaporan tersebut. Kalau misalnya istrinya penghasilannya hanya dalam satu pemberi kerja, maka penghasilan istri akan dilaporkan di SP tahunan suami pada bagian penghasilan yang dikenakan pajak final. Ini konsepnya sih sama seperti yang dulu-dulu gitu. Cuman kalau yang sekarang dinonaktifkannya di Korteks. Kalau dulu kan masukin surat ya, kasih pemberitahuan. Nah, dalam hal penghasilan istrinya dilaporkan sebagai penghasilan final, suaminya tidak dikenakan tambahan PPh. Jadi ini kalau keuntungan bagi suami istri yang memilih NPP-nya digabung, tapi dengan catatan istrinya hanya bekerja dari satu pemberi kerja. Nah, kalau misalnya apa namanya pilih pilih NPP-nya digabung gini, bukti potong PPh 21-nya bagi istri yang memilih NPP gabung dengan suami gimana gitu kan. Apakah masih pakai NIK suami? Jadi bukti potong PPh pasal 21-nya masih pakai NIK istri. Meskipun status NPWP-nya digabung dengan suami. Nah, kemudian option kedua kalau NPWP-nya masih terpisah, jadi statusnya pisah harta atau pisah tanpa perjanjian. Nah, ini kan misalnya istrinya udah punya NPWP aktif, kemudian tetap memilih adanya pisah harta. Jadi kan kalau sekarang banyak yang prenup ya, udah ada prenup sebelum pernikahan dan ada juga yang memilih melakukan kewajiban perpajakannya terpisah tanpa perjanjian resmi, tanpa prenup. Jadi ada yang pisah harta PH dan pisah tanpa perjanjian MT. Jadi untuk yang ini, status NIK istrinya yang memilih NPWP terpisah akan tercantum sebagai kepala keluarga di profil Korteks si istri. Juga perlu dicantumkan juga di FTU, Family Tax Unit Korteks suaminya sebagai kepala unit keluarga lain untuk yang statusnya MT, yang pisah harta tanpa perjanjian. Jadi perlunya NIK istri dicantumkan pada FTU suami agar membedakan mana yang wanita yang sudah menikah, mana yang belum. Nah, kemudian untuk pelaporan SPT tahunannya, wajib pajak suami dan istri harus mengisi lampiran PH, pisah harta atau MT, yang tanpa perjanjian untuk menghitung PPh terhutangnya secara proporsional. Jadi, penghasilan neto suami dan istri digabung dulu untuk menentukan penghasilan kena pajak gabungan, lalu dikenakan pajak progresif pasal 17. Jadi sebenarnya ini sama aja sih, kayak yang dulu-dulu sebelum Korteks juga sama, perhitungan juga sama seperti ini. Nah, em, itu jawabannya. Jadi kalau misalnya apakah kalau digabung dengan suami bisa, bisa gitu. Kalau dipisah kekurangan bayar harusnya kalau dipisah itu kemudian dihitung PPh pasal progressive rate 17, kemungkinan besar itu ada kurang bayar karena kan pasti tax bracketnya naik kan gitu. Jadi semoga ini bisa menjawab untuk yang pertanyaan mengenai WPOP wanita. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, em, bentar. Untuk WPOP berikutnya, bentar ya, saya cari dulu, saya bacain dulu karena agak banyak. Yang ada yang nanyain soal em, pertanyaan di Cortex belum bisa melihat bukti potong di menu dokumen saya. Saya bagaimana kalau tahu udah PPh 21 dari notifikasi? Apakah bukti potongnya baru bisa diakses setelah selesai 1 tahun kalender? Apakah
setelah pada saat penyusunan SPT-nya nanti bukti potongnya akan muncul. 12, bagaimana kalau resign tengah tahun. Jadi kalau untuk bukti potong itu, kalau misalnya bekerjanya full year, harusnya kan memang nanti kewajiban perusahaan itu membuat bukti potongan pada saat akhir, seperti tadi di bahan presentasi kita. Nah, jadi kalau misalnya memang kerjanya full year, nanti ketahuannya nanti setelah si perusahaan itu melaporkan SPT masa PPh pasal 21 bulan Desember. Tapi kalau misalnya untuk resign di tengah tahun, menurut peraturan itu kan bukti potong harus dibuat 1 bulan setelahnya. Nah, em, ya kalau misalnya memang resign tengah tahun dan belum ada bukti potongnya di Cortex, ya mungkin bisa ditanyain ke previous employer-nya, mereka sudah bikin atau belum. Nah, kalau misalnya yang resign tengah tahun kan tadi saya udah bilang dia akan punya 2 bukti potong gitu kan. Nah, punya 2 bukti potong kan nanti bisa dilaporan kalau misalnya kurang salah satu itu di future-nya Cortex itu memang ada bisa pilih ditambah gitu. Nah, untuk pengisian harta dan hutangnya itu harus detail. Jadi sesuai dengan harta dan hutang yang memang terdaftar atas namanya. Jadi kalau sekarang kayak apa-apa kan minta data NIK, beli mobil, beli motor gitu kan. Kemudian yang jadi sebaiknya semua harta dan hutang itu dideklar dengan yang sebenar-benarnya di SPT tahunan karena kan kita tahu gitu kantor pajak punya hak untuk mempertanyakan kewajib pajak baik badan ataupun orang pribadi untuk kewajiban pelaporan. Itu untuk yang SPT OP. Nah, untuk pertanyaannya untuk biaya pinjaman, jadi pada SPT tahunan PP Badan terkait perhitungan biaya pinjaman yang dapat dibiayakan saat ini berlaku ketentuan di PMK 169. Namun di SE ketentuan SE 46 juga berlaku. Apakah perhitungannya aman juga jika hanya dinilai dari DR 41? Apakah perlu menghitung juga sesuai dengan 46? Jadi memang yang SE 46 ini kan memang belum di-revoke, tapi kan kita juga mesti lihat gitu. Apakah di perusahaan itu peraturan yang di SE 46 itu berlaku atau tidak gitu loh. Kalau misalnya ketentuan di SE 46 itu tidak terjadi di perusahaan Bapak dan Ibu, jadi kan bisa ngikutin di 169 gitu. Tapi kalau misalnya di 16 ketentuan yang di SE 46-nya tidak berlaku di Bapak Ibu, jadi analisisnya mesti dua nih gitu kan. Analisisnya mesti dua di PMK 169-nya gimana, SE 46-nya gimana gitu kan. Nanti baru di-decide gitu. Perhitungan non-deductible dan deductible untuk biaya pinjamannya seperti apa. Jadi karena saya juga nggak tahu kondisi Bapak Ibu perusahaannya seperti apa, jadi sarannya seperti itu gitu. Em, Dilihat dulu gitu applicable apa enggak gitu loh. Kalau misalnya yang applicable kan berarti 169. Kalau SE 46 yang enggak applicable, ya udah gitu. Kalau applicable dihitung juga gitu, baru di decide bagaimana perhitungan deductible non deductible-nya. Gitu. Kemudian pertanyaannya sebentar ya, dibaca-baca dulu. Kemudian SPTY, nanti ada pertanyaan SPTY sebentar saya lihat. Untuk menanyakan masih bisa mengajukan SPTY apa enggak, apakah bila laporan auditnya masih in progress? Jadi jawabannya adalah di PR 11 tahun 2025 itu sudah memperbaharui formulir perpanjangan pelaporan SPTY untuk 2000 tahun pajak 2025 dan seterusnya. Jadi eh, perpanjangan pelaporan SPTY juga akan pindah dan dilaporkan melalui sistem Cortex. Jadi nanti kalau misalnya memang laporan auditnya belum kelar, jadi masuk ke Cortex lalu pilih pelaporan SPTY gitu. Kemudian pertanyaannya lagi, pertanyaan sebentar. Em, Pertanyaannya sebentar. Untuk pertanyaannya satu, untuk pembuatan faktur pajak, jika pembayarannya merupakan uang muka dan cicilan, wajib dicentangkah
di pilihan uang mukanya. Jadi jawabannya adalah ada opsinya untuk di Cortex, masalah untuk pencentangan. Kemudian untuk opsinya ada di Cortex, tapi untuk apabila transaksi penyerahan uang muka bisa dilakukan checklist pada sistem Cortex. Itu pertanyaan, itu jawabannya. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, apabila untuk tanggung renteng, jika vendor yang menerbitkan faktur belum melaporkan faktur pajak yang diterbitkan, jika kita kreditkan, apakah sah bisa dikompensasikan atau direstitusikan jika kita statusnya lebih bayar? Nah, Pak. Nah, kalau misalnya tanggung renteng itu di Cortex itu kan sekarang cross check ya, integrated. Jadi kalau misalnya memang vendornya itu belum lapor tapi udah dikreditkan, nanti ya itu balik lagi seperti yang saya bilang, kewajiban pemotongan dan pelaporannya di siapa gitu. Jadi seperti itu untuk yang tanggung renteng. Kalau misalnya restitusi PPN, kalau mau dipercepat di undang-undang itu diatur, tapi ada ketentuannya. Ketentuannya itu maksimal restitusinya hanya 100 juta. Kemudian sekarang itu untuk proses restitusi pajak yang dipercepat, kalau dulu kan 12 bulan, ini sekarang 15 hari aja. Tapi ini hanya untuk wajib pajak orang pribadi yang mengajukan refund paling banyak 100 juta. Nah, tapi untuk PPh badan, untuk yang WP badan, kalau mau minta restitusi yang prioritas juga kan dari dulu sudah ada gitu. Cuman kan resiko resiko di apa namanya? Resiko nanti ketika nanti di letter on diperiksa, nah kemudian ada jawabannya apa maksudnya ada yang tidak sesuai, nanti kan kena dendanya lebih besar. Kemudian pertanyaannya berikut adalah jika kita menerbitkan faktur pajak jika pembelinya orang pribadi, apakah sudah otomatis record di Cortex orang pribadi tersebut dan juga bukti potong orang pribadi tersebut apakah sudah terrekod di orang pribadinya. Nah, dari tampilan Cortex orang pribadi apabila terdapat faktur pajak masukan, maka di Cortexnya juga akan masuk sebagai faktur pajak masukan di dalam e-faktur akun yang bersangkutan. Pertanyaan berikutnya, untuk pembetulan faktur pajak PPN maksimal berapa kali kah gitu. Nah, di undang-undang tidak pernah ada aturan yang mengatur mengenai batasan pembetulan. Hanya wajib pajak dapat melakukan pembetulan sepanjang belum dilakukan pemeriksaan. Jadi tergantung sepanjang belum dilakukan pemeriksaan itu masih bisa pembetulan. Kemudian pertanyaannya, untuk wajib pajak yang punya anak perusahaan haruskah melampirkan laporan konsolidasinya. Jadi di Indonesia itu setiap wajib pajak wajib melaporkan pajaknya masing-masing. Jadi nggak ada, kalau di luar negeri, terutama di Eropa, itu memang ada consolidated tax return yang dilaporkan oleh headquarters. Tapi di Indonesia sendiri kan apa namanya nggak seperti itu gitu. Jadi kewajiban perpajakan apa namanya dilaporkan oleh masing-masing wajib pajak. Untuk laporan konsolidasi, biasanya kalau laporan audit, kalau holding itu kan suka termasuk laporan konsolidasi. Nah, dia kan melampirkan laporan audit yang konsolidasi. Nah, biasanya kalau misalnya pas pemeriksaan, itu akan diminta standalone-nya. Karena untuk cross-check dengan SPT tahunannya, karena SPT tahunannya kan bukan consolidated yang dilaporkan. SPT tahunan yang dilaporkan atas perusahaan tersebut. Nah, tapi kalau misalnya laporan auditnya consolidated, ya akan diminta standalone-nya mana gitu. Walaupun kadang-kadang di bagian belakang di laporan audit ada standalone-nya, tapi biasanya cuma 3 pages. Gitu. Kemudian, nah ini ada yang tanya juga sih, kalau bapaknya sudah meninggal dunia tapi ibunya masih menerima pensiun sebagai pegawai negeri, pelaporannya digabung dengan NPWP dan tidak pisah harta, apakah informasi ini bisa disesuaikan di Cortex tanpa kunjungan ke kantor pajak? Tergantung ibunya punya
punya terdaftar dulu, terdaftar sebagai apa namanya, punya NPWP sendiri atau enggak, atau memang bapaknya yang punya NPWP, hanya punya NPWP. Nah, kalau bapaknya yang punya NPWP dan sudah meninggal dunia itu kan harus dilapor ya, bahwa kan kewajibannya sudah selesai karena meninggal dunia, walaupun nanti akan dipertanyakan gitu loh untuk yang wajib pajak yang sudah meninggal dunia, apakah masih punya warisan yang belum terbagi. Nah, warisan yang belum terbagi itu kan masih menjadi objek pajak. Jadi di cross check ya, karena pertanyaannya kayak gini kita juga nggak tahu ya apakah hanya bapaknya yang punya NPWP dan ibunya punya atau tidak punya NPWP gitu. Itu kemudian pertanyaannya saya satu-satu dulu ya. Oke. Em, Mas Mas Andri ada yang mau dijawab dulu sementara saya baca-baca peraturannya? Baca-baca pertanyaannya. Baik, boleh Bu. Saya mau coba jawab pertanyaan dari eh, Deva ya, Bu Deva atau Pak Deva dari IKB Bank terkait dengan pendapatan bunga kredit, bunga surat harga dan lain-lain atau jasa keuangan. Memang di PP 49 PP 44-nya memang ini salah satu sekarang jadi objek pajak PPN ya Pak ya. Jadi objek pajak PPN tapi dibebaskan gitu kan. Kalau dulu kan ini non objek PPN. Jadi kalau jadi objek pajak dan dibebaskan sesuai dengan per 11-nya faktur pajaknya sebenarnya harus terbit Pak. Jadi terbit faktur pajak tapi dengan kode 08. Memang tapi practically beberapa bank belum menerbitkan ini ya terkait dengan bunga bank ya atau jasa perbankannya ya. Kalau jasa sih udah, bunga bank belum menerbitkan untuk 08. Tapi advice dari kami sih Pak, itu sebaiknya atau Ibu, mohon maaf, itu sebaiknya diterbitkan faktur pajak dengan kode 08 ya. Untuk yang transaksi tadi terkait jasa perbankan yang saat ini sudah jadi objek pajak tapi dibebaskan. Kemudian saya coba jawab juga Bu untuk terkait pertanyaan dari Bu Fili terkait dengan bagaimana saat suami sudah tidak bekerja alias pensiun sedangkan istri masih bekerja, apakah pelaporannya SPT-nya MT? Jawabannya adalah Bu Fili dapat membuat surat keterangan bahwa suami tidak bekerja dari aparat setempat, misalnya dari desa atau kelurahan. Kemudian nanti disampaikan, nanti otomatis Bu Fili akan menjadi kepala keluarganya. Jadi kepala keluarga, jadi pelaporannya adalah seperti saat suami melaporkan sebagai kepala keluarga. Tapi posisinya saat ini adalah Bu Filinya sebagai kepala keluarganya. Karena ada keterangan suami tadi tidak bekerja. Begitu, B. Oke, kayaknya Silakan, udah Bu. sih, waktunya udah habis ya. Oh Eh, iya, udah jam 4 berarti, Bu. waktunya udah habis, waktunya udah habis dan seksi section Q&A juga kita juga sudah banyak menjawab. Jadi semoga webinarnya bermanfaat. Tapi saran saya dan saran Mas Andri adalah coba untuk SPT tahunannya untuk orang pribadi diisi Jojo Hari, kemudian untuk yang PPH, untuk SPT PPH Badan, untuk data pre-populatednya, bukti potong dari PPH 22 atau PPH 23 kredit pajak bisa di cross check dulu gitu. Kemudian tetap prepare in Excel-nya dan hati-hati ketika mengisi SPT tahunan baik orang pribadi atau SPT PPA Badan. Jikalau Bapak Ibu ingin RSM bantu, kami dengan senang hati akan membantu Bapak dan Ibu untuk pembuatan SPT tahunan PPA dan bisa menghubungi kami di apa namanya, di pendaftaran ada alamat emailnya. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon mengisi feedback form. Setelah mengisi feedback form, baru kami akan mengirimkan materi webinar pada hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai berjumpa di webinar RSM berikutnya. Bulan depan pasti ada webinarnya untuk biasanya kita kalau bulan Desember itu ada closing webinar gitu. Terima kasih Bapak Ibu.
Selamat sore. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat beraktivitas kembali. Mohon izin pamit. Change is inevitable. But when it happens, you don't have to sit back and wait. You can take charge of it. With more than 60,000 powerful minds who live and breathe the nuances of your rapidly changing business, RSM instills confidence when it matters most by harnessing technology and deep industry experience, enabling you to take charge of change. RSM, experience the power of being understood.